Panamera secara pribadi dianugerahi gelar bangsawan oleh raja, menerima perlakuan yang menguntungkan dari mahkota. Dalam kilas balik, dia mengingat masa kecilnya di keluarga ksatria turun-temurun. Ketika mereka menemukan bakatnya dalam sihir, dia segera mewarisi tanah seorang earl. Masa mudanya ditandai dengan pelatihan tanpa henti, di mana dia mengorbankan jam tidur untuk mengabdikan diri belajar dan meningkatkan keterampilannya. Usahanya membuahkan hasil, dan pada waktunya dia naik ke posisi kapten tim kecil. Pada usia 16 tahun, jasanya diakui, dan dia menjadi kapten ksatria Count. Penaklukannya, termasuk kepemimpinan yang mengubah jalannya perang melawan kerajaan Yarniata, memuncak pada kenaikannya ke kebangsawanan. Puas dengan pencapaiannya, raja memberinya gelar Viscountes. Raja mengungkapkan keterkejutannya bahwa wanita itu tidak datang untuk meminta promosi bagi dirinya sendiri, setelah pencapaiannya yang paling baru dan luar biasa. Bertentangan dengan harapan raja di Noso Elbaran, Panamera meminta agar kehormatan itu diberikan kepada orang lain, membuat raja tampak penasaran. Sang penguasa mempertanyakan rekomendasi tersebut, curiga bahwa seorang anggota militer dengan reputasinya mendukung tuan tanah feodal dari tanah tandus tanpa tentara, tetapi mengakui bahwa situasinya menarik. Pengadilan kerajaan terkejut ketika Panamera mengungkapkan bahwa prestasi itu adalah penaklukan seekor naga. Dia menyangkal asumsi bahwa orang yang bertanggung jawab adalah seorang penyihir, menjelaskan bahwa dia diasingkan justru karena ketidakcocokannya dengan sihir. Semakin penasaran, raja bersandar di singgasananya dan menuntut untuk mengetahui identitas individu luar biasa ini. Sang Viscountes kemudian mengungkapkan nama pahlawan itu, Van Vertio, putra Marquis Vertio, seorang bocah yang baru berusia 8 tahun. Bingung, raja mencatat bahwa sang Marquis tidak melaporkan apapun. Panamera kemudian mendeskripsikan eksploitasi pemuda itu. Dia melindungi desa dari pencuri, mendirikan tembok lumpur, dan memperbaiki rumah-rumah. Tindakan yang membangkitkan minat dan ketidakpercayaan pengadilan. Dia merinci kekuatan sederhana bocah itu. Hanya lebih dari 100 penduduk desa, seorang wakil kapten, 2 ksatria, seorang penyihir tua, dan 5 petualang. Menyatakan bahwa dia hanya menahan binatang itu, tetapi pemuda itulah yang mengalahkannya tanpa satupun korban jiwa. Seorang penasihat yang skeptis menuntut bukti dari kisah yang sulit dipercaya itu. Prajurit bangsawan itu menjawab dengan tenang bahwa mereka memiliki bahan-bahan naga sebagai bukti. Yang membuat semua orang takjub, dia menambahkan bahwa mereka juga mengalahkan 40 kadal lapis baja, sebuah prestasi yang bahkan order ksatria elit pun akan kesulitan mencapainya dengan mudah. Dia menyimpulkan bahwa pemeriksaan bahan-bahan itu akan membuktikan kebenaran kata-katanya. Seorang bangsawan memperingatkannya bahwa jika ini konspirasi, dia akan kehilangan gelarnya. Raja, bagaimanapun, menyatakan kepercayaannya padanya, dan mengetahui bahwa pemuda itu akan hadir dalam inspeksi, memutuskan untuk tidak mempersulit keadaan. Panamera dengan rendah hati meminta kehadiran raja dalam inspeksi, menyarankan bahwa potensi bocah itu dapat membenarkan pemberian tanah baru untuk pertahanan kerajaan. Raja, terpesona oleh kisah pahlawan muda itu, tersenyum dan menyatakan bahwa dia ingin segera bertemu Van Vertio. Bangkai besar naga itu diangkut ke ibu kota, membuat kerumunan orang takjub. Di tengah-tengah rakyat, Panamera dikenali selama prosesi. Di alun-alun umum, Viscountes mengumumkan bahwa Van Vertio secara resmi adalah seorang baron dan hadiahnya akan diputuskan kemudian. Kemudian dia memberitahu Bell dan Lango bahwa sekarang mereka dapat memulai bisnis mereka dengan serikat. Ditanya oleh Panamera tentang nama perusahaan barunya, Lango menyatakan dengan antusias, perusahaan Lango. Saudaranya menyarankan bahwa perusahaan Bell Lango akan terdengar lebih baik, tetapi pedagang itu bersikeras bahwa yang lebih muda harus senang namanya disorot. Keesokan harinya, berita tentang perusahaan baru Van dan gelar baronnya menyebar seperti gosip terbesar ibu kota. Rumor dengan cepat berubah menjadi legenda yang berlebihan, melukiskan Van sebagai pendekar pedang heroik muda yang memenggal naga sendirian. Mengamati situasi tersebut, Panamera berkomentar dengan acuh tak acuh tentang rumor yang berlebihan itu, puas bahwa partisipasinya sendiri diminimalkan. Dari jendelanya, dia merenungkan perkembangan peristiwa yang menarik, berpikir bahwa tuan muda itu harus berterima kasih padanya. 1,5 bulan kemudian, desa itu berubah. Balista yang tak terhitung jumlahnya dibangun dan kediaman tuan rumah dipindahkan ke tengah, menjadi lebih megah dan fungsional. 2 menara besar, Oringo dan Budou, sekarang menonjol di lanskap. Tuan muda mengundang teman-temannya untuk makan sambil menikmati pemandangan dari atas. De muncul dengan niat menggunakan salah satu menara untuk pelatihannya. Ketika dia melihat kelompok itu menuju menara Oringo, dia memilih Budou. Pendakian selama 10 menit membuat Van dan Til benar-benar kelelahan. Selama pendakian, bocah itu memuji ketahanan Til, yang menjawab bahwa dia hampir tidak akan bisa bergerak ketika mereka mencapai puncak. Saat mereka mencapai puncak,
Terengah-engah, mereka akhirnya bisa menikmati pemandangan menakjubkan yang terbentang di hadapan mereka. Tuan muda menganggap bahwa untuk sebuah desa yang hanya berpenduduk 100 jiwa, bangunan-bangunan itu agak terlalu megah. Till setuju, menyatakan bahwa tempat itu sudah menyerupai sebuah kota. Dia menyesalkan bahwa meskipun Fan memveto nama, Desa Fan, orang-orang sekarang malah mengusulkan, Kota Fan. Till menanggapi dengan senyuman, menganggap nama itu sangat bagus. Saat Fan curiga Till sedang mengejeknya, Kamsin menyela, menunjuk sesuatu di cakrawala. Tuan rumah itu tidak bisa melihat apa-apa, menyadari bahwa penglihatan Kamsin yang ditingkatkan oleh latihan telah menjadi setajam penduduk desa lainnya. Kamsin mendeskripsikan sekelompok besar orang yang mendekat, menyoroti adanya anak-anak, orang tua, dan bahkan pedagang budak. Sebuah kelompok yang tidak terlihat seperti tentara atau petualang. Memperkirakan bahwa mereka akan butuh waktu 1 jam untuk sampai, bocah itu memutuskan mereka harus makan dulu. Till menyajikan telur dadar gulung favoritnya dan sandwich yang dibuat dengan roti berkualitas tinggi yang disediakan oleh Belle. Saat makan, Alti, yang tetap tinggal di desa setelah kepergian Panamera, berlari ke arah mereka. Tuan muda berpikir bahwa gadis itu menggemaskan. Dia merenung bahwa karena dia hanya seorang anak kecil, nalurinya hanyalah ingin mengelus kepala gadis itu. Dengan malu-malu, Alti memintanya untuk memanggilnya Alti saja. Mengabaikan formalitas, Fan setuju. Senang dengan keimutan gadis itu, dia bertanya apa yang membawanya ke sana. Dengan cemas, Alti mengabarkan bahwa banyak orang sedang menuju ke desa dan bertanya apa yang harus dilakukan. Karena tidak ada persiapan apapun untuk menyambut mereka di dalam tembok, pemimpin muda itu memutuskan untuk menyambut mereka di rumahnya. Untuk memastikan terlebih dahulu bahwa mereka ramah, dia mengirim Kamsin untuk memanggil D dan Espada. Terkesan oleh kesehatan dan dedikasi bawahannya, dia merenungkan upaya Kamsin, yang secara sukarela tunduk pada pelatihan ketat D, yang meningkatkan keterampilan pedangnya ke tingkat yang baru. Sementara itu, Ape dan Lu juga berlatih sebagai saingan. Di lubuk hati, Alti dan gadis lain berkomentar tentang betapa hebatnya Kamsin, membuat bocah itu menyadari bahwa di dunia ini, popularitas juga terkait dengan kemampuan atletik. Espada kembali, membenarkan bahwa pendatang baru itu berasal dari desa lain dan menawarkan untuk membawa perwakilan mereka. Seorang pria tua masuk, tampak sangat terkesan dengan pemandangan di sana dan dengan ragu bertanya apakah itu benar desa tersebut. Tuan muda bingung karena dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Seorang perwakilan dari penduduk desa baru tiba dan, takjub dengan transformasi tempat itu, bertanya apakah itu benar desa Fan. Penyihir Espada membenarkan, menjelaskan bahwa nama itu adalah penghormatan kepada penduduk lama yang meninggalkan jejaknya di sana. Tuan muda terkejut dengan pengungkapan bahwa desa itu ternyata memiliki nama. Merasa tertipu, dia menyadari bahwa bawahannya menyembunyikan nama asli dalam rencana licik untuk membaptis ulang situs tersebut demi menghormatinya. Sementara Espada mempertahankan ketenangannya dan menegaskan kembali kepada pendatang baru bahwa itu adalah desa Fan, menyembunyikan kepuasannya atas keberhasilan tipu muslihat tersebut. Setelah pulih dari keheranan, Tuan muda menanyai pengunjung tentang tujuan kedatangannya. Tetua yang masih terkesan dengan perubahan sejak masa kecilnya itu lambat menjawab, membuat tuan rumah mendesak pertanyaannya. Pria itu menjelaskan bahwa desa tetangganya sedang mengalami kemunduran dengan sedikit anak muda dan pajak yang tidak berkelanjutan, sehingga mereka datang untuk meminta izin bermigrasi. Pemimpin muda yang penasaran bertanya mengapa mereka kehilangan kaum muda. Perwakilan itu mengungkapkan bahwa orang-orang muda di desanya direkrut secara paksa untuk menjadi tentara. Dia merinci bahwa Count Feldinat, tuan tanah feodal mereka, mengabaikan desa-desa perbatasan karena penduduk takut akan hukuman sang Count. Mereka lebih memilih perjalanan 2 hari ke sana daripada ke kota. Tuan rumah merenungkan situasi politik yang pelik itu. Menyambut mereka bisa memicu konflik dengan sang Count, tetapi dia menolak menelantarkan orang-orang yang mempertaruhkan segalanya demi kesempatan bertahan hidup. Dia memutuskan untuk menerima mereka, menawarkan tempat tinggal, makanan, dan pembebasan pajak untuk semua 300 penduduk baru. Percakapan berubah menjadi tidak nyaman ketika tetua itu menawarkan cucu perempuannya, sebuah sikap yang sangat mengganggu bocah itu. Tawaran gerobak ditolak karena penduduk desa memiliki sapi. Berita tentang kawanan ternak yang produktif menyemangati tuan muda, yang melihat peluang baru bagi tanahnya. Kesepakatan pun disegel. Penduduk desa akan membawa ternak mereka dan menerima pengawalan yang dipimpin oleh petualang orto. Dengan negosiasi yang selesai, bocah itu menawarkan tempat istirahat bagi tetua, yang dia anggap sebagai kepala desa. Wajah lelaki tua itu berkedut kaget, yang mengejutkan tuan rumah. Sang tamu mengungkapkan bahwa dia bukanlah kepala desa. Ketika sisa pengungsi tiba, mereka takjub dengan kualitas akomodasi. Menganggapnya lebih megah daripada rumah tuan mereka sebelumnya,
Pemimpin muda itu mengumumkan pesta penyambutan dan mengundang mereka mandi. Dia kemudian menginstruksikan bawahannya, Kamsin, untuk mengatur resepsi dan memandu para pendatang baru. Alti mendekat dengan hati-hati dan bertanya apa rencananya untuk penduduk baru. Bocah itu menyadari situasi yang sulit, mengingat bahwa Alti adalah putri dari Count yang dihindari oleh orang-orang yang melarikan diri itu. Dengan hati-hati, dia menjelaskan bahwa mereka adalah pengungsi dari desa terdekat dan dia menawarkan tempat berlindung sementara. Pemimpin muda itu mengamati reaksi Alti. Lega rasanya melihat gadis itu tampaknya menerima penjelasannya tanpa bertanya lebih lanjut. Puas, Alti menyatakan keyakinannya bahwa pendatang baru akan memiliki kehidupan yang baik di sana. Memanfaatkan momen itu, Van bertanya apakah setelah 2 bulan di desa, Alti ingin tinggal permanen di sana. Dia membenarkan bahwa dia akan lebih bahagia jika dia tinggal. Van kemudian menasehatinya untuk melupakan gagasan pernikahan untuk saat ini dan fokus mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan untuk masa depannya. Kata-katanya membuat gadis itu merenungkan pentingnya keinginan dan aspirasinya sendiri. Dengan wajah merona, Alti mengaku bahwa keinginan terbesarnya adalah menikah dengannya. Dengan nada bercanda, Van memprovokasi gadis itu tentang keinginan untuk menikah, yang membuat Alti semakin malu. Segera, bocah itu memarahi dirinya sendiri dalam hati, mengingatkan dirinya sendiri bahwa seorang pria sejati tidak boleh mempermalukan seorang wanita. Keheningan karena malu menyelimuti keduanya, pipi mereka sama-sama memerah. Van memintanya untuk melupakan provokasinya, dan gadis itu setuju dengan malu-malu. Saat mereka beranjak pergi, Alti memperhatikan langkah tuan rumahnya yang melompat-lompat riang. Van mencoba menutupinya, tetapi dia merenung dalam hati bahwa popularitas membuat seorang anak laki-laki merasa di atas awan. Ketenangan itu dipecahkan oleh kembalinya kelompok petualang Orto yang tiba dengan berlumuran darah, membuat tuan muda khawatir. Orto meminta maaf atas penampilan mereka dan mengumumkan bahwa mereka menemukan pintu masuk dungeon. Berita yang mengejutkan semua orang. Bocah itu panik. Sebuah dungeon dengan monster dan bahayanya adalah komplikasi terakhir yang dia inginkan. Espada menengahi dengan serius, menyatakan bahwa mereka harus segera memberitahu ibu kota untuk mencegah ayah bocah itu mengklaim penemuan dan wilayah tersebut. Urgensi dalam suara penasihatnya yang biasanya tenang membuat tuan muda tegang. Meskipun berencana untuk menjadi bangsawan terlebih dahulu, dia mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain mengikuti saran Espada. Sementara Orto meminta maaf, pikiran tuan rumah sudah melihat peluang yang bisa dibawa oleh dungeon itu. Dia memutuskan untuk mengirim utusan dan memilih Kusara, menyeratkan bahwa petualang yang penuh rasa ingin tahu itulah yang menemukan penemuan tersebut. Orto setuju dengan pilihan itu tetapi menawarkan diri untuk ikut serta. Namun, tuan muda menunjuknya untuk melindungi penduduk desa yang baru, menawarkan keping emas yang melimpah sebagai hadiah ujian. Menyadari kesedihan Kusara karena harus bepergian sendirian, bocah itu memberinya belati mitril sebagai hadiah penyemangat. Hadiah berharga itu membangkitkan keserakahan petualang lain yang mencoba mengambil tempat Kusara. Namun, dia menegaskan kembali bahwa misi itu adalah miliknya. Dengan perintah yang diberikan, kelompok Orto berangkat untuk misi pengawalan mereka. Sementara Kusara memulai perjalanan sepinya menuju ibu kota kerajaan, berkuda di bawah matahari terbenam, dia mengagumi belati yang dimenangkannya. Kagum pada skala dan pengetahuan tuan mudanya. Larut dalam hadiahnya, waktu berlalu, dan segera dia melihat dirinya berada beberapa mil dari tujuannya. Dengan malam yang mulai turun, petualang itu memutuskan untuk berkemah guna beristirahat sebelum memasuki ibu kota. Keesokan harinya, dia melanjutkan perjalanannya. Berkuda melintasi lanskap menuju jantung kerajaan. Di dekat jalan, pemandangan kereta yang berhenti menarik perhatiannya. Saat dia mendekat, dia menemukan pemandangan yang mengerikan. Kereta itu hancur dan kuda-kudanya mati. Lantai yang berlumuran darah mengungkapkan kebrutalan serangan yang terjadi di sana. Matanya menemukan sekelompok ork sedang melahap sisa-sisa mayat, dan dia mengenali sifat primitif dan kejam dari makhluk-makhluk ini. Dia dengan cepat menyimpulkan niat kejam monster-monster itu dan bersiap untuk pertempuran yang dalam keadaan lain akan menjadi tantangan besar. Dengan memegang belati mitril barunya, Kusara merasakan gelombang kepercayaan diri, yakin bahwa dia sekarang memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan binatang buas itu. Dengan memegang belati mitrilnya, Kusara menyerang ork dengan kecepatan yang mengesankan, memotong tenggorokan salah satu makhluk itu dengan mudah. Bilah mitril, hadiah dari tuan mudanya, bersinar saat membelah udara, terbukti menjadi senjata yang tangguh melawan makhluk brutal itu. Sang petualang memperingatkan ork yang tersisa, menyarankan mereka menghentikan serangan demi kebaikan mereka sendiri sebelum dia terpaksa menghabisi mereka juga. Menyadari kata-katanya tidak berguna, petarung itu kembali melancarkan serangan, menebas makhluk yang tersisa dengan gerakan yang tepat dan mematikan. Setelah pertempuran,
Prajurit itu mengagumi belati mitril buatan khusus dari Fan, kagum pada efektivitasnya dan merasa bahwa dia bisa menjadi kecanduan pada kekuatan yang diberikan senjata itu. Pikirannya menggemakan kekagumannya pada senjata tersebut, hadiah pribadi dari tuannya, Fan. Seorang wanita muda muncul dari kereta dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Saat memperkenalkan dirinya sebagai Furamilia Strauss, dia menduga penyelamatnya adalah seseorang yang berstatus tinggi dan menanyakan namanya. Petualang yang panik itu hanya memperkenalkan dirinya sebagai Kusara, seorang petualang sederhana. Namun, bangsawan muda itu, menilai dari pakaian dan belati luar biasanya, bersikeras bahwa dia pasti orang penting yang menyembunyikan identitasnya dan berjanji untuk tidak mengintip lagi. Dengan senyum penuh pengertian, wanita itu menginformasikan bahwa dia akan berjalan kaki ke ibu kota kerajaan dari titik itu. Dia menyesal tidak bisa membalas budi saat ini, tetapi memintanya untuk mengizinkannya memberikan hadiah di lain waktu. Sang prajurit, yang juga dalam perjalanan ke ibu kota, menawarinya tumpangan di kudanya, menyatakan bahwa hewan itu akan lebih menyukai ditemani olehnya. Wanita itu tersentuh oleh sikap tersebut dan mengungkapkan dengan senyuman bahwa dia berusia 30 tahun. Terkejut karena masih dipanggil Lady. Tanpa ragu, sang petualang memujinya dengan mengatakan dia tidak terlihat lebih dari 20 tahun dan bertanya tentang nasibnya di ibu kota. Dengan ekspresi sedih, wanita bangsawan itu mengungkapkan bahwa pengawal yang memandunya melarikan diri, meninggalkannya tanpa daya. Dia menjelaskan bahwa ayahnya, seorang Viscount, tewas dalam pertempuran, yang mengakibatkan hilangnya rumah dan kemunduran nama keluarganya. Sekarang dia mencari pekerjaan sebagai pelayan di ibu kota. Karena malu, wanita itu menyesal harus mengungkapkan situasinya yang sulit, sesuatu yang tidak dia rencanakan untuk diceritakan kepada siapapun. Prajurit itu, dengan senyum lembut, mengungkapkan bahwa dia juga seorang pekerja lepas dan mengundangnya untuk pergi bersamanya ke desa di perbatasan tempat tinggalnya, memastikan bahwa akan ada pekerjaan yang cocok untuknya di sana. Dia mengidentifikasi diri dengan situasinya, menyatakan bahwa dia juga seorang pekerja lepas dan tidak ada alasan untuk malu. Dengan mata berkaca-kaca karena rasa terima kasih, Furamilia menerima tawaran itu, menyatakan bahwa dia tidak akan menyesal dan dia akan dirawat dengan baik. Keputusan dibuat dan bangsawan yang jatuh itu mempercayakan masa depannya kepada petualang yang menyelamatkannya. Adegan beralih membawa kedua pelancong itu ke tujuan mereka. Di guild petualang, berita tentang dungeon yang ditemukan di tanah Baron baru Van Vertio menyebar. Guild mengumumkan pembangunan cabang di lokasi, pembelian bahan dengan bonus 20%, dan hadiah bagi mereka yang memetakan dungeon, yang memicu antusiasme besar di antara mereka yang hadir. Berita itu mengubah guild menjadi kekacauan dengan semua orang mengerumuni Kusara, sangat ingin mendapatkan informasi. Dia dan Furamilia mencoba mundur, tetapi dihalangi oleh kerumunan yang menuduh mereka ingin menjelajahi dungeon sendirian meskipun mereka berusaha menghindar. Setelah mengisi perbekalan di ibu kota, Kusara dan Furamilia diikuti oleh gerombolan petualang yang bertekad untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Selama perjalanan, Furamilia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kusara atas semua bantuan yang dia terima. Kusara merendah dan wanita itu mengaku dengan senyum tulus bahwa berkat dia bisa tersenyum lagi. Senang dengan kata-katanya, Kusara berbicara dengan kekaguman tentang tuan mudanya, berjanji bahwa desa yang mereka tuju akan membuatnya semakin takjub. Furamilia, penuh harapan, tidak sabar untuk sampai. Sementara itu, karavan yang dipimpin oleh Orto mengangkut para pengungsi yang kelelahan dari desa tetangga melewati hutan lebat. Di tengah perjalanan, Orto berkomentar kepada seorang rekannya yang meragukan bahwa Kusara langsung pergi ke ibu kota, karena menurutnya tidak ada orang yang bisa menahan diri untuk tidak menguji belati mitril yang baru diperoleh. Puriel menegurnya dengan keras, mengingatkan bahwa gangguan dan obrolan ringan adalah penyebab pertemuan mereka dengan naga hutan sebelumnya, serta menuntut agar dia tetap waspada. Setelah ditegur, Orto merenungkan perjalanan sulit para migran tersebut, memahami bahwa keputusan untuk meninggalkan rumah mereka adalah tindakan ketekunan murni dalam menghadapi kelaparan dan keputusasaan. Dia mendekati seorang wanita yang terhuyung-huyung karena kelelahan, memperhatikan ketahanannya saat menolak tawaran kereta, dan menyemangatinya dengan mengatakan bahwa mereka hampir sampai di tujuan. Wanita itu mengungkapkan bahwa dia sebenarnya menentang rencana tersebut karena takut pergi ke tempat yang lebih buruk. Namun, Orto menenangkannya, menyatakan bahwa desa di perbatasan itu adalah surga sejati yang lebih unggul dari kota manapun. Sementara wanita itu mencoba memproses informasi tersebut, Orto mengumumkan dengan antusias bahwa mereka akhirnya tiba. Dia menunjuk ke dinding desa yang megah di kejauhan, sebuah pemandangan yang membuat semua pendatang baru ternganga dan tak percaya. Saat mereka masuk, mereka disambut oleh Van dan seluruh penduduk desa dengan pesta perjamuan, senyuman, dan sambutan hangat.
Tuan muda itu mengundang para pelancong yang kelelahan untuk bergabung dalam pesta dan beristirahat di rumah-rumah yang telah disiapkan untuk mereka. Kepala desa pendatang baru, Fabia, berterima kasih kepada Van atas keramahannya. Baron muda itu menyapanya secara formal dan menyatakan siap membantu. Van juga berterima kasih kepada Orto atas pekerjaan pengawalannya, tetapi petualang itu dengan rendah hati mengklaim bahwa itu hanyalah pekerjaan biasa seorang petualang. Puriel, yang terkesan dengan kelimpahan makanan, bertanya apakah daging yang disajikan di pesta itu berasal dari monster yang baru diburu. Bocah itu menjelaskan bahwa sehari sebelumnya 10 babi hutan raksasa muncul, menyebutkan bahwa mereka berbahaya karena kemampuan melumpuhkan dengan sihir. Dia menambahkan dengan bangga bahwa salah satu pasukan balistanya menembak makhluk itu dengan satu tembakan. Melihat seorang anak laki-laki kecil yang lapar, Van meminta Til untuk menyajikan porsi sup spesial dan daging sapi panggang untuknya. Para pengungsi kagum pada jumlah makanan, berkomentar bahwa satu hidangan saja sudah cukup untuk memberi makan mereka selama seminggu penuh. Rasa haru menguasai banyak orang yang menangis saat mencicipi makanan lezat seperti itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sebuah campuran antara kelegaan dan rasa syukur. Mengamati pemandangan itu, Van dan penduduk asli desa merasakan kegembiraan dan kepuasan yang mendalam saat melihat kebahagiaan terpancar di wajah para penghuni baru. Puas dengan keberhasilan pesta itu, tuan muda tersebut mengungkapkan rencana barunya untuk membangun sebuah kota kecil yang bersebelahan dengan desa. Kota ini ditujukan sebagai basis bagi para petualang, memisahkan mereka dari populasi utama untuk menghindari konflik. Dia merinci proyek ambisius tersebut. Kota itu akan dibangun dalam sebulan, menampung sekitar 400 orang, dan memiliki 10 bangunan tinggi, 5 tempat usaha, hingga 3 penginapan, serta sebuah cabang guild petualang. Semuanya akan dilindungi oleh tembok sepanjang 500 meter dan dijaga oleh 15 unit balista. Espada, penasihatnya, merenungkan masalah logistik dan mempertanyakan apakah tuan muda berniat mengelola semua toko baru dan penginapan itu secara pribadi. Van menjawab bahwa meskipun pekerjaannya bertambah, keuntungan yang didapat akan sepadan dengan usahanya. Penasihatnya kemudian menyarankan agar dia mulai memikirkan siapa yang akan ditunjuk sebagai perwakilannya untuk kota baru tersebut. Tuan rumah muda itu mengeksplorasi opsi manajemen yang ada, mempertimbangkan apakah dia harus mengambil kendali atas toko-toko dan menunjuk seorang administrator kota, atau mendelegasikan administrasinya kepada para pemilik toko itu sendiri. Sang penyihir strategis menunjukkan bahwa dengan kehadiran D dan sumber daya yang tersedia, mereka memiliki kemampuan untuk membentuk pasukan ksatria demi menjamin keamanan permukiman baru tersebut. Sadar akan bahaya yang mengintai, pemimpin muda itu mengambil tanggung jawab atas keamanan. Dia memutuskan untuk mempertahankan beberapa toko, mempercayakan sisanya kepada Bal dan Lango, merekrut petualang untuk pasukannya, dan menunjuk Espada sebagai perwakilan kota. Espada menerima peran baru tersebut, berkomitmen untuk merekrut bakat-bakat baru bagi kota itu. Van kemudian mengusulkan pembentukan tentara gabungan untuk melindungi desa dan kota baru sekaligus. Dengan senyum licik, Baron muda itu menetapkan struktur komando. D akan memimpin pasukan Ceat di desa, sementara kekuatan baru akan menjadi pasukan pedang. Menyadari ironi di dalamnya, penasihatnya bertanya apakah itu bentuk pembalasan dendam. Van menanggapi dengan wajah polos yang dibuat-buat, mengaku tidak mengerti pertanyaan tersebut. Adegan kembali ke pesta perjamuan. Tuan muda memutuskan untuk berinteraksi dengan penduduk desa dan mengundang Alti untuk menemaninya berjalan-jalan, menyarankan agar mereka makan daging sambil mengobrol. Kamsin dan Til dengan antusias mengamati interaksi antara tuan mereka dan bangsawan muda itu. Dengan ekspresi bersemangat, kedua bawahan itu memutuskan untuk mengikuti tuan rumah dan tamunya. Bergabung dalam jalan-jalan santai itu, rombongan kecil ini dijuluki sebagai patroli wali kota dan pengawal Til. Menyadari kurangnya tempat duduk, Van meminta seorang pria bertubuh kekar untuk membawakan 3 kursi. Terkesan dengan ketangkasan pria itu dalam menyelesaikan tugas, Van mengucapkan terima kasih dan mengundang pria tersebut untuk bergabung dengan pasukan masa depannya. Dengan penerimaan yang cepat, Van merasa menang dalam upaya rekrutmen pertamanya, merasa telah mengalahkan Espada. Sekelompok penduduk desa mendekat, mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang kurangnya tabungan dan bertanya apakah ada cara bagi mereka untuk berkontribusi. Senang dengan tawaran tenaga kerja tambahan, tuan rumah segera menawarkan mereka pekerjaan di toko-toko dan penginapan baru, serta untuk memulai pertanian baru. Dua wanita menunjukkan ketakutan, menjelaskan bahwa meskipun mereka tahu cara bercocok tanam, mereka tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis. Van meyakinkan mereka, mencantumkan berbagai fungsi seperti perawatan, pengorganisasian, dan kebersihan, serta mendorong mereka untuk menemukan tugas yang membuat mereka merasa nyaman. Untuk menyegel kesepakatan, dia menjamin bahwa semua orang akan dibayar dengan layak,
yang membawa kelegaan nyata di wajah para penduduk desa. Seorang tetua mendekat dan membagikan pandangannya, menyatakan bahwa desa itu tampak hilang arah sampai kedatangan pemimpin baru mereka. Dengan suara penuh emosi, pria tua itu mengaku bahwa dia tidak pernah membayangkan akan hidup untuk melihat hari-hari penuh sukacita dan senyuman. Penduduk lain yang terharu mengungkapkan keinginan agar kebahagiaan dan senyuman menjadi hal yang konstan bagi semua orang di komunitas. Di tengah rakyatnya, Baron muda itu menyatakan bahwa ini hanyalah awal dari era baru, berjanji bahwa semua akan bekerja sama untuk membangun masa depan yang makmur dan bahagia. Dengan teriakan antusiasme yang mengejutkan semua orang, pemimpin muda itu secara impulsif mengumumkan upaya besar berikutnya, membangun kota lain dengan segera. Kota baru untuk para petualang mulai terbentuk di bawah pengawasan Espada, sementara penduduk desa yang paling kuat mengerjakan pondasinya. Para pendatang baru bergabung dengan komunitas. Para tetua merawat ternak dan anak-anak menjelajahi tembok yang megah. Mengamati komunitas yang sedang tumbuh, Baron muda itu mengungkapkan kebahagiaannya dengan peningkatan jumlah penduduk di wilayah Van. D mendekati tuan rumah untuk mengetahui apakah dia membutuhkan lebih banyak kayu, menawarkan untuk menyediakan 100 batang kayu pada hari yang sama. Pemimpin muda itu mencoba merekrut anggota untuk skuadron ksatria barunya, tetapi dengan cepat mengetahui bahwa rencananya telah gagal. Dia menyadari bahwa penasihatnya, Espada, telah mendahuluinya dan mengundang anak buah D untuk bergabung dengan unit yang berbeda. Para rekrutan menjelaskan dengan malu-malu bahwa mereka telah menandatangani kontrak pendaftaran dengan sang penyihir strategis. Mengejutkan dan membuat kesal bocah itu, tuan rumah menyesali keterlambatannya dalam merekrut, namun mengakui efisiensi dan kelicikan bawahannya. Namun, dia lega saat mengetahui bahwa beberapa orang belum mengikatkan diri, memungkinkannya mengamankan beberapa anggota untuk pasukannya sendiri. Meskipun dia hanya berhasil membentuk skuadron yang terdiri dari 20 orang, yang dia anggap sangat sedikit, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif dari penasihatnya dan memberinya istirahat yang sangat layak. Ketenangan terganggu ketika Kamsin mendekat untuk melaporkan kedatangan kereta dari kejauhan. Dengan penglihatannya yang tajam, Kamsin mengidentifikasi pendatang baru itu sebagai Kusara, yang kembali ditemani oleh beberapa kereta lain. Meskipun jaraknya sangat jauh, bangsawan muda itu terkesan oleh persepsi super manusiawi bawahannya, yang terkonfirmasi ketika Kamsin menunjukkan bahwa dia satu-satunya yang bisa melihat sejauh itu. Til dan Alti mengakui mereka tidak dapat melihat apa yang digambarkan Kamsin, sampai akhirnya berterima kasih kepada Van atas kebaikannya karena tidak mengejek mereka. Saat kereta mendekat, sosok Kusara dan pendamping misteriusnya, Furamilia, menjadi terlihat oleh semua orang. Alti dan Til yang penasaran mempertanyakan identitas wanita muda yang bepergian dengan para petualang itu, berspekulasi tentang kemungkinan adanya romansa, sementara gadis-gadis itu membayangkan kisah kepahlawanan tentang penyelamatan dan cinta. Kamsin memuji keterampilan luas Kusara, mulai dari kelincahan dan kemampuan berpedangnya hingga bakatnya dengan senjata api dan busur. Kusara tiba dan mendengar komentar-komentar itu, meminta dengan nada bercanda agar berhenti membicarakannya. Tuan rumah menyambutnya kembali dan memberitahu bahwa desa itu sekarang memiliki 300 penduduk lagi. Petualang itu terkejut dengan pertumbuhan yang begitu cepat. Dia menjelaskan bahwa dia membawa pendamping barunya, Furamilia, karena wanita itu tidak punya tempat tujuan lain, tetapi dia takjub dengan peningkatan drastis populasi desa. Til memperkenalkan dirinya dengan ramah kepada pendatang baru itu, dan secara formal memperkenalkan Tuan Feodal Van Vertio. Furamilia memperkenalkan dirinya sebagai Furamilia Strauss dan melaporkan bahwa dia diselamatkan oleh Kusara dari serangan ork di dekat ibu kota, membenarkan kecurigaan romantis Til dan Alti. Dengan tampilan malu-malu dan anggun, nona muda yang jatuh miskin itu secara formal memperkenalkan dirinya kepada kelompok tuan muda. Kusara mencoba meminimalkan prestasinya, wajahnya memerah karena kerendahan hati, tetapi nona muda itu bersikeras menekankan keberanian tindakannya. Dengan kekaguman, Furamilia menyatakan bahwa baginya, Kusara lebih berani daripada pahlawan legenda manapun. Kisah romantis dan heroik itu membuat Til dan Alti benar-benar gembira dan kagum pada sang petualang. Baron muda itu kemudian mengingat peringatan Kamsin tentang kelompok yang mengikuti Kusara dan berbalik menghadap rombongan yang mendekat. Sekelompok petualang yang berisik dan haus uang datang ke desa. Kusara meminta maaf, menjelaskan bahwa mereka mengikutinya sejak dia melaporkan penemuan dungeon di Guild, untuk mencegah pengunjung baru yang kasar itu menakut-nakuti penduduk desa. Tuan rumah meminta mereka menunggu di luar sementara dia menyiapkan penginapan dan pertahanan minimal, serta mengirim Kusara dan pendampingnya untuk beristirahat. Petualang itu, mengetahui bahwa Orto sedang menjelajahi dungeon, menyatakan dengan antusias bahwa sekarang giliran dia untuk bersinar dan memamerkan keterampilannya. Alti mengenali Furamilia sebagai wanita dari keluarga Viscount Stratos, meratapi kejatuhan keluarganya. Namun, dia terkejut mengetahui bahwa bangsawan itu berusia 30 tahun.
Tuan muda itu, di sisi lain, merenungkan kebijaksanaan untuk tidak pernah menyebutkan usia seorang wanita. Dalam sebuah adegan dekat, Alti mengungkapkan rasa ibanya terhadap situasi Furamilia, percaya bahwa gadis bangsawan itu kehilangan segalanya setelah kematian ayahnya dan berpikir bahwa mereka seusia. Baron muda itu mengalihkan fokusnya kembali ke pembangunan kota para petualang. Dia berencana memprioritaskan pembuatan tempat penampungan sementara dan tembok pertahanan. Dia merinci rencananya, menjelaskan perlunya tembok kokoh yang mampu menahan setidaknya satu monster berukuran sedang, serta memastikan rute pelarian yang aman ke desa utama dalam keadaan darurat. Pembangunan terganggu oleh kedatangan sekelompok petualang yang tampak kasar. Mereka mendekat dengan cara yang mengancam, mengganggu para gadis dan membuat pemimpin muda itu terpaku oleh kelancangan mereka. Kamsin menyadari bahwa kekhawatiran para petualang itu tulus dan Til setuju, menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang aneh tetapi lembut meskipun pendekatan awalnya kasar. Penampilan salah satu pria yang mengintimidasi memperkuat kesan awal tuan muda yang menganggap mereka menakutkan. Salah satu petualang meminta maaf, menjelaskan bahwa kelompoknya, White Jury, terdiri dari orang-orang berhati baik meskipun berpenampilan menyeramkan. Memperkenalkan diri, mereka mempertanyakan kehadiran kelompok baron muda di daerah yang berbahaya dan penuh monster itu. Tuan rumah meyakinkan mereka bahwa mereka akan kembali ke keamanan desa. Para petualang itu kemudian mengungkapkan bahwa mereka mendengar kabar tuan tanah setempat adalah seorang anak muda kaya yang suka berfoya-foya, yang membuat Van bingung. Penasaran, seorang petualang bertanya kepada bocah itu apa yang sedang dia lakukan, yang dijawab dengan penuh teka-teki oleh pemuda itu bahwa dia sedang menunggu kayu. Menunjukkan kekuatannya, tuan rumah menggunakan kayu yang tersedia untuk, dalam sekejap, mendirikan pagar sementara yang megah, membuat para petualang ternganga tak bisa berkata-kata. Dengan struktur yang sudah berdiri, dia menyatakan bahwa pagar darurat itu akan cukup untuk menjamin keamanan saat ini. Para petualang bereaksi dengan takjub terhadap sihir yang luar biasa itu, sementara salah satu dari mereka di tengah keterkejutannya memanggilnya Van sama. Ketidakpercayaan para pria itu terhadap pagar yang baru dibuat membuat tuan muda salah paham. Dia mengira mereka meragukan kekokohan pagar tersebut. Van meyakinkan mereka, menjamin bahwa struktur itu lebih kuat dari kelihatannya dan akan bertahan setidaknya selama seminggu. Kedatangan D yang membawa lebih banyak kayu bertepatan dengan momen ketika seorang petualang mengenali pemuda itu sebagai Van Vertio. Penyebutan nama yang tidak sopan itu membuat D marah, yang segera menghunus pedangnya. D bersiap untuk bertarung, menyatakan bahwa sebagai kapten pasukan ksatria Ceat, dia sendiri yang akan menghadapi tantangan itu. Sebuah reaksi yang bahkan menakuti tuannya sendiri. Tanpa terintimidasi, para petualang menghunus senjata mereka dan menerima tantangan, siap untuk konfrontasi. Dengan satu pukulan kuat, D menghancurkan pedang lawan-lawannya, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Demonstrasi kekuatan itu mengukuhkan reputasi D sebagai ksatria pembunuh naga. Sejak saat itu, para petualang yang kini ketakutan mulai menyapanya dengan hormat. Tuan muda menyimpulkan bahwa ketenaran ksatrianya akan membuat tempat itu lebih aman. Sementara para petualang berdebat tentang tuan muda yang diasingkan, Orto, yang baru kembali dari dungeon, mengungkapkan keterkejutannya atas persaingan baru itu. Mempertanyakan anak-anak itu sejak kapan desa menjadi begitu sibuk. Veteran petualang itu menjelaskan bahwa kelompoknya butuh waktu lama untuk kembali. Saat menyadari banyaknya petualang baru, dia menyimpulkan bahwa Kusara telah kembali, dan firasatnya terkonfirmasi dengan berita bahwa rekannya itu membawa serta seorang wanita cantik. Kusara dan Furamilia mendekati kelompok itu. Rekan baru itu menjelaskan bahwa dia datang untuk memeriksa kelompok Orto karena mereka terlambat, dan melaporkan bahwa Guild akan mengirim tim untuk menyelidiki dungeon keesokan harinya. Petarung itu memperkenalkan pendampingnya, Lady Furamilia Strauss, dan teman-teman petualangnya, mengungkapkan bahwa wanita bangsawan itu mengikutinya dari ibu kota. Dia menyebutkan bahwa dengan kembalinya kelompok Orto, bantuannya tidak lagi diperlukan. Sementara Kusara dan pendampingnya pergi ke penginapan, petualang lainnya bingung dengan pemandangan itu, mempertanyakan apakah yang baru saja mereka saksikan itu nyata atau hanya mimpi. Kelompok Orto jatuh ke dalam keputusasaan yang menggelikan, menyesal tidak pergi ke ibu kota alih-alih Kusara. Baron muda yang menyaksikan adegan itu memutuskan untuk membiarkan mereka mengatasi rasa cemburu mereka sendiri. Tuan rumah menjelaskan situasinya kepada kelompok yang terkejut itu. Kusara menyelamatkan wanita itu dari serangan orc, dan karena itu dia sekarang memperlakukannya seperti pahlawan sejati dari dongeng. Menerima kenyataan situasi tersebut, bocah itu berpikir keras, mempertimbangkan kemungkinan membangun rumah kecil untuk pasangan baru itu. Saran tuan muda untuk membangun rumah di sebelah mereka menyebabkan kepanikan dan keputusasaan yang lebih besar lagi pada kelompok petualang itu, yang bereaksi dengan ketidakpercayaan terhadap ide tersebut. Setelah keributan itu, bocah itu menanyai Puriel tentang dungeon tersebut.
Dia mendeskripsikan sebuah tempat berbahaya di dekat tebing dengan pintu masuk yang sempit, namun tidak diragukan lagi mengarah ke sebuah dungeon yang memiliki tangga, pilar, dan kristal cahaya. Terkejut, bangsawan muda itu bertanya tentang jaraknya. Petualang itu melaporkan bahwa perjalanan memakan waktu 1 jam dengan kereta kuda dan 2 hingga 3 jam lagi dengan berjalan kaki menembus hutan. Sebuah fakta yang membuat Fan shock. Puriel menjelaskan bahwa sudah lumrah bagi dungeon untuk berada di daerah terpencil dan berbahaya, terutama di perbatasan, tempat monster yang lebih kuat biasanya berkumpul. Pemimpin muda itu merenung bahwa tidak ada orang waras yang akan membangun desa di tempat berbahaya seperti itu, sementara sang petualang mengamatinya dengan tatapan penuh perhitungan. Sang penyihir berpendapat bahwa meskipun mustahil bagi orang lain untuk membangun markas yang aman di dekat dungeon, dia percaya bahwa Fan dengan keahliannya akan mampu menciptakan markas yang sempurna di tempat itu. Meskipun ada desakan yang mencurigakan dan janji perlindungan dari Panamera, bocah yang lebih menyukai ketenangan itu enggan menerima tugas berbahaya di dalam hutan. Untuk menghindari usulan tersebut, Baron muda itu menyusun sejumlah tuntutan yang tidak masuk akal. Dia harus ditandu hingga ke pintu masuk, mendapat jaminan waktu tidur siang dan makanan penutup, serta membawa pelayannya dan pengawalan besar. Dengan senyum bahagia, tuan rumah itu yakin dia telah mengajukan syarat-syarat mustahil yang tidak bisa dipenuhi, merasa pasti bahwa penolakannya terhadap ekspedisi hutan itu berhasil. Sesosok makhluk kecil mengamati pemandangan itu, berkomentar pada dirinya sendiri tentang bagaimana seorang anak berusia 8 tahun bisa menjadi sangat egois. Namun, yang membuat bocah itu takjub, sang penyihir menerima semua syaratnya dengan senyum berseri-seri, berjanji bahwa semuanya akan siap untuk ekspedisi keesokan harinya. Masih terpukul oleh jawaban itu, tuan muda mengamati Panamera berdiri di samping dan menginstruksikan Orto untuk mempersiapkan segala sesuatu guna membawanya ke dungeon esok pagi. Para pelayan Fan yang mendengarkan percakapan itu dari kejauhan sangat terkejut mengetahui tuan mereka akan pergi ke dungeon. Adegan berakhir dengan pemandangan panorama kota baru yang sedang dibangun, menyoroti besarnya proyek tuan muda dan meramalkan petualangan yang akan datang. 3,5 jam setelah meninggalkan desa, tuan muda itu merenungkan perjalanannya yang tak terduga menuju dungeon, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan dilakukannya. Terlepas dari situasinya, dia mendapati dirinya menikmati pemandangan indah itu, kagum pada pemandangan saat dia menuju lokasi untuk membangun markas baru. Alti dan Til juga mengagumi pemandangan, berkomentar tentang udara segar dan perasaan menyenangkan dari perjalanan itu, meskipun getaran konstan dari platform mengapung sedikit mengganggu. Ekspedisi yang terdiri dari 50 petualang itu bergerak maju melalui medan berbahaya, melewati gua dan tebing. Selama perjalanan, mereka menemukan dan mengalahkan monster seperti titan hutan yang tubuhnya kini menjadi bagian dari lanskap. Kamsin, yang jelas-jelas keberatan karena diseret ke dungeon, melemparkan pandangan penuh celaan kepada tuannya, yang merasa bersalah karena memaksanya ikut. Sementara bocah itu berurusan dengan bawahannya yang kesal, Til dan Alti, yang tidak peduli dengan ketegangan itu, menikmati perjalanan seolah-olah itu adalah tamasya, terpesona oleh pemandangan spektakuler. Kedua wanita muda itu mengamati lanskap yang megah, mengomentari kedalaman lembah dan keindahan pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Mereka kagum pada gunung-gunung di kejauhan yang tampak lebih besar daripada awan, menikmati setiap momen perjalanan. Ketenangan terganggu ketika Alti melihat monster terbang. Tak lama kemudian, saat mereka mendekati tujuan, Baron muda itu mengintip melalui jendela dan berteriak agar mereka semua segera berhenti. Saat dihadapkan pada jembatan darurat yang hanya terbuat dari 2 batang kayu di atas jurang, tuan muda itu syok dengan kurangnya keamanan yang berbahaya. Para petualang yang bingung bertanya-tanya mengapa mereka berhenti begitu dekat dengan tujuan. Tuan rumah yang marah memerintahkan mereka untuk mendaratkan platform di lokasi yang lebih luas dan aman. Bocah itu memarahi para petualang dengan keras atas kecerobohan mereka, menunjuk pada tidak adanya langkah-langkah keamanan sama sekali pada jembatan darurat itu, sesuatu yang bahkan pemain akrobat pun akan berpikir 2 kali untuk menyeberanginya. Dengan tegas, dia menginstruksikan mereka tentang pentingnya manajemen risiko, menjelaskan bahwa satu langkah salah di tempat itu bisa berakibat fatal. Untuk mengilustrasikan poinnya, tuan muda itu menanyai Kusara, yang melompat ke salah satu batang kayu, dan memerintahkan para petualang untuk berlutut dan merenungkan situasi tersebut. Dia menjelaskan bahwa bahkan seseorang yang gesit seperti Kusara bisa jatuh jika batang kayu itu berguling atau patah, bertanya secara retoris apakah dia mencoba mengakhiri hidupnya. Baron muda menuntut solusi yang aman, dan seorang petualang menyarankan untuk menjajarkan lebih banyak batang kayu, sebuah jawaban yang dianggap tuan rumah terlalu sederhana dan tidak memadai. Tidak puas, dia kembali memerintahkan mereka untuk berlutut, menyatakan bahwa jawaban yang benar adalah membangun jembatan yang kokoh dan memerintahkan mereka untuk mencari kayu yang tepat. Dengan bahan yang tepat di tangan, bocah itu menggunakan sihirnya untuk secara instan mengangkat jembatan yang kokoh dan aman di atas jurang. Para petualang mengeluh,
mengatakan mereka tidak punya waktu untuk membangun jembatan, tetapi Tuan Muda mengingatkan mereka bahwa keamanan harus selalu menjadi prioritas. Menghadapi ancaman tuan mereka untuk tidak membangun markas jika mereka terus mengeluh, para petualang segera meminta maaf dan setuju untuk mengikuti perintahnya. Saat tiba di pintu masuk dungeon yang dikelilingi tebing, tuan rumah menyadari bahwa ruang sempit itu merupakan tantangan besar untuk membangun markas. Pemandangan pintu masuk dungeon mengkonfirmasi kesulitan tersebut. Medannya tidak rata dan ruang untuk konstruksi yang aman sangat terbatas. Dia mengamati area tersebut dengan cermat, mencatat bahwa situs itu dikelilingi oleh bukit dan tidak menawarkan tanah datar yang luas untuk mendirikan struktur yang direncanakan. Ketika ditanya tentang fasilitas penting untuk markas baru, seorang petualang menyarankan klub nyonya rumah, sebuah ide yang langsung ditolak oleh Tuan Muda yang memerintahkannya untuk berlutut. Saran lain, sebuah kasino, juga segera dibuang oleh bocah itu, yang menganggap tugas mengelola para petualang saja sudah merupakan tantangan tersendiri. Pemimpin muda itu mengungkapkan rencananya untuk membangun markas di sebelah pintu masuk, memanfaatkan lereng untuk membuat koneksi, memasang pintu bertulang ke dungeon, dan sistem untuk mengambil air dari sungai. Sebuah tampilan jarak dekat merinci sistem pengumpulan air tersebut, salah satu struktur pertama yang direncanakan untuk memastikan kemandirian markas baru. Alti bertanya apakah dia yakin dengan proyek tersebut, dan dengan konfirmasi penuh percaya diri, bocah itu memulai konstruksi. 4 jam kemudian, markas itu secara ajaib berdiri. Setelah 4 jam kerja keras, markas megah untuk para petualang selesai, membuat kelompok itu takjub dengan besarnya konstruksi tersebut. Dengan izin pemimpin mereka, para petualang bergegas dengan penuh semangat ke dalam struktur baru itu, siap menjelajahi fasilitasnya. Saat masuk, mereka menemukan lantai dasar yang luas dirancang sebagai area istirahat dan penyimpanan, dan kagum dengan kualitas tempat tersebut. Lantai pertama menampung kantin dan 3 asrama, sementara lantai atas memiliki 6 kamar lagi yang menawarkan ruang luas untuk semua orang. Di teras, para pria merayakan pemandangan dan kekokohan bangunan itu, yang dibangun dengan memperhatikan pusat gravitasi untuk memastikan daya tahannya. Baron Van merinci fasilitas yang ada, termasuk 4 kamar mandi per lantai dan sistem penangkapan air hujan di atap dengan filter, namun memperingatkan bahwa air tersebut tidak bisa diminum. Mengabaikan gangguan dari para petualang, bocah itu mendelegasikan pengelolaan markas baru kepada Orto, menginstruksikannya untuk membimbing yang lain dengan baik. Tuan rumah berdiskusi dengan Orto tentang pintu dungeon, menjelaskan bahwa karena terbuat dari mithril, pintu itu cukup kuat untuk menahan bahkan seekor naga hutan selama sehari dan harus tetap tertutup demi keamanan. Dia menunjuk jendela dengan teralis baja untuk perlindungan dan seiring berjalannya sore, memerintahkan semua orang untuk mempersiapkan pengawalan guna segera kembali ke desa. Para petualang mengeluh, ingin beristirahat sebelum pergi, tetapi Tuan Muda bersikeras untuk berangkat, mengklaim memiliki jam malam yang harus dipatuhi. Dengan ekspresi khawatir, dia mengakui bahwa penasihatnya, Espada, akan sangat marah jika dia terlambat, mengungkapkan sumber ketergesa-gesaannya. Gagasan tentang seorang tuan tanah yang dimarahi oleh pelayannya sendiri menghibur para petualang, dan Orto tidak bisa menahan tawa kecil. Marah dengan komentar tentang dirinya yang masih anak-anak, bocah itu mempertimbangkan, dengan nada bercanda, untuk menghancurkan tempat yang baru saja dia bangun. Untuk mempercepat mereka, tuan rumah mengancam akan membiarkan mereka tanpa makan malam, yang menyebabkan lebih banyak tawa jenaka dan ejekan dari para petualang. Selama perjalanan pulang, rombongan itu kembali menghadapi penyeberangan berbahaya di atas tebing yang membuat Tuan Muda sangat ngeri. Mempertimbangkan jalur yang sangat berbahaya itu, dia menggunakan sihirnya untuk segera membangun 2 jembatan aman lagi sebelum melanjutkan. Akhirnya, saat matahari terbenam, kelompok itu berhasil kembali dengan selamat ke desa, menyelesaikan ekspedisi panjang dan berisiko hari itu. Di pintu masuk desa, D dan Espada menunggu mereka, dan kehadiran mereka yang mengintimidasi segera membungkam Alti yang mendekat. Bocah itu ketakutan melihat Espada yang biasanya berwajah serius kini memasang senyum di wajahnya. Merasakan ceramah yang akan datang dengan ketenangan yang menakutkan, sang penyihir strategis memanggilnya dan meminta perhatiannya sebentar, menyebabkan Tuan Muda itu panik. Dalam keputusasaan, bocah itu mencari alasan, menyarankan bahwa sudah waktunya makan malam dan memohon bantuan dari para pelayannya yang justru memalingkan muka. Til, meskipun tampak ketakutan, mengumpulkan keberanian dan menawarkan diri untuk menemaninya, menunjukkan kesetiaannya. Kamsin, bagaimanapun, dengan tegas menolak untuk campur tangan, memperjelas bahwa dia tidak akan menghadapi kemurkaan Espada. Demikian pula, Alti juga menolak panggilan minta tolong itu, lebih memilih untuk tidak terlibat dalam situasi yang pelik tersebut. Tanpa pilihan lain, bocah itu menarik Orto dan menyalahkannya atas keterlambatan tersebut, memaksa petualang itu untuk mencoba menjelaskan situasinya kepada Espada.
Espada memerintahkan Orto untuk diam dan tanpa ragu menyeret tuan mudanya untuk memberikan teguran yang semestinya. Adegan berakhir dengan penasihat itu memarahi Baron Muda dengan keras di kantornya, sebuah ceramah yang berlangsung hingga larut malam. Di pinggiran ibu kota, di dalam pasar budak yang gelap, seorang wanita muda meratapi nasibnya, dianggap tidak berguna karena tidak memiliki sihir dasar, sementara seorang pemburu di dekatnya berbagi rasa keterasingannya. Tahanan lain berkomentar tentang seorang pria manja yang membeli semua budak. Mendengar percakapan itu, wanita muda itu pasrah pada masa depan kelam kerja paksa di tambang terpencil. Terkurung dan putus asa, dia bertanya-tanya apakah dia akan menemukan tujuan hidupnya. Keputusasaannya semakin dalam saat dia merenungkan kemungkinan mati begitu saja di selnya, dilupakan oleh dunia. Sebuah karavan besar yang membawa banyak orang dan kuda tiba di kota petualang yang baru dibangun di pinggiran desa Van. Diberitahu tentang kedatangan pedagang, tuan muda berlari menyambut para pendatang baru. Mengenali pemimpin karavan, bangsawan muda itu mengungkapkan kegembiraannya atas kembalinya Lango, yang ditemani oleh rombongan besar. Sementara Baron Muda membayangkan reuni yang hangat, kenyataan menghantam ketika dia secara refleks langsung menanyai Lango tentang keberhasilan finansial misinya. Lango melaporkan hasil perjalanannya. Dia menjual barang-barang seharga 180 koin platinum dan menggunakan dana tersebut untuk membeli 150 budak utang yang sehat. Dia juga mengungkapkan bahwa Guild Meria, yang ingin menjaga hubungan baik, menawarkan diskon signifikan untuk kereta-kereta tersebut. Pemimpin muda itu menyambut Lango, meskipun dia tetap penasaran dengan kemurahan hati yang tidak biasa dari Guild. Pedagang itu menyapa tuan mudanya, yang pada gilirannya mengakui ukuran kelompok yang dia bawa bersamanya sangat mengesankan. Sebelum perkenalan apapun, Lango memenuhi janjinya, menyerahkan pembayaran sebesar 130 koin platinum kepada tuannya, yang menerimanya dengan rasa terima kasih. Sementara Til bereaksi dengan takjub melihat jumlah yang sangat besar itu, Lango memberikan 2 koin platinum tambahan kepada pemimpinnya sebagai bagian dari keuntungan, membangun kemitraan baru untuk usaha masa depan. Puas dengan kesepakatan baru tersebut, tuan muda merenungkan kemitraan yang saling menguntungkan itu, hanya untuk dikejutkan oleh pengumuman Lango bahwa dia secara resmi telah dianugerahi gelar Baron. Realitas berita itu mulai meresap, dan Baron Muda menyadari bahwa gelarnya memperkuat posisinya, mencegah ayahnya mencabut wewenangnya atau mengklaim wilayahnya. Gembira dengan keamanan yang diberikan gelar barunya, dia merayakannya dengan pelayan setianya yang memberikan ucapan selamat yang tulus. Kamsin bertanya tentang keberadaan Viscountes Panamera. Lango menjelaskan bahwa dia akan tiba setelah melapor kepada Count, mengungkapkan niatnya untuk bergabung dengan faksi Baron Muda daripada faksinya sendiri. Lango menambahkan bahwa Viscountes menganggap prospek mengembangkan wilayah baru ini jauh lebih menarik daripada kewajiban politiknya saat ini. Tuan muda terkejut dengan berita itu, merasa berkonflik dengan gagasan seorang bangsawan berposisi lebih tinggi, seperti Panamera, yang ingin tinggal di wilayahnya. Hal ini akan menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Dua bawahan tuan muda mendiskusikan rencana ekspansi Viscountes Panamera. Dia pada gilirannya merenung bahwa wanita itu menjadi sosok yang berkuasa di wilayahnya, hampir seperti seorang ratu, bahkan sebelum dia menyadarinya. Dalam sebuah percakapan, seorang pedagang menyatakan keinginan untuk membeli kereta yang dibangun oleh bocah itu, yang dengan sigap menawarkan untuk mempresentasikannya. Berterima kasih, pedagang itu menasihati bangsawan muda agar tidak membagikan kreasinya secara gratis, menyarankannya untuk memastikan bahwa orang lain tidak memanfaatkan kemurahan hatinya. Tuan rumah menerima nasihat dan pembayarannya. Pedagang itu menyajikan peti besar sebagai hadiah dari ibu kota. Til kagum dengan rentetan hadiah yang terus-menerus, sementara tuannya dengan rasa ingin tahu mempertanyakan kelayakan barang tersebut. Di dalam peti, mereka menemukan sebuah crossbow otomatis yang dideskripsikan sebagai barang paling modern dan canggih di ibu kota. Kekuatan senjata itu didemonstrasikan ketika salah satu panahnya menancap dalam pohon dengan dampak yang hebat. Pedagang itu menembakkan senjata tersebut, mengejutkan tuan muda dengan kapasitas pengisian cepat dan fungsinya yang gesit. Dia menjelaskan bahwa senjata itu adalah crossbow otomatis yang mampu menembakkan 10 anak panah dalam urutan cepat. Sebuah diagram merinci mekanisme pengisian ulang yang efisien, yang hanya terdiri dari mengganti pengisi daya atas, membuat prosesnya hampir instan. Baron Muda sangat gembira mengetahui bahwa dia menerima beberapa versi senjata tersebut disertai dengan total 10 pengisi daya. Dia menguji senjata baru itu dengan antusias, terpesona oleh desain modern dan kemudahan penggunaannya, yang menyerupai senapan busur. Pelayannya, Kamsin dan Til, mengamati kegembiraannya. Pengawal itu berkomentar bahwa crossbow itu membuat tuannya lebih bahagia daripada saat menerima 30 koin platinum. Sementara penemu muda itu sudah berencana menggunakan desain tersebut sebagai referensi untuk pasukan balista masa depannya. Sementara pengikutnya bersiap menguji senjata,
Lango memperkenalkan budak yang dibelinya di ibu kota, menawarkan mereka sebagai tenaga kerja untuk desa yang sedang berkembang. Tuan muda merenungkan sistem perbudakan. Meskipun dia membencinya, dia mengakuinya sebagai pilar masyarakat saat ini dan kebutuhan untuk pertumbuhan wilayahnya, memutuskan untuk menawarkan kehidupan yang stabil kepada orang-orang itu. Bell dan rekan lainnya mendiskusikan perbedaan perlakuan yang tidak biasa dari asosiasi Meria yang kuat terhadap baronat baru di wilayah terpencil. Pedagang itu berspekulasi bahwa asosiasi sangat menghargai pemimpin muda itu, terutama ketika dia mengetahui bahwa pedagang lain menghadapi kesulitan. Dengan pemikiran ini, tuan rumah berbalik menghadap para pendatang baru. Bocah itu secara formal memperkenalkan dirinya kepada kelompok pendatang baru sebagai Van Vertio, tuan tanah feodal dari tanah tersebut, menyapa mereka yang tampak kelelahan dan bingung. Dia menyambut mereka dan menginstruksikan mereka untuk membersihkan diri dan beristirahat dari perjalanan panjang. Dia memperluas keramahannya, menjanjikan mereka pesta daging dan buah-buahan untuk menghilangkan kelelahan dan kecemasan. Atas permintaan tuan mereka, penduduk desa setempat menyambut penduduk baru dengan antusias, menunjukkan jalan menuju komunitas. Sebuah pertemuan menggambarkan penerimaan yang hangat. Pendatang baru menerima makanan dan kenyamanan dari penduduk desa, banyak dari mereka juga disambut dengan cara yang sama sebelumnya, yang memperkuat rasa kebersamaan dan harapan. Di alun-alun desa, proses wawancara dimulai untuk memilih penduduk baru dengan keterampilan luar biasa di antara para kandidat. Ada individu dengan atribut angin dan tanah. Seorang mantan petualang kelas B, putri seorang Viscount, mantan penunggang kuda, putri direktur perusahaan bangkrut, dan mantan ksatria dari negara musuh. Salah satu pendatang baru mengamati proses seleksi dengan ekspresi penuh pemikiran. Merenungkan situasi, tuan muda mewawancarai dua kandidat dengan afinitas elemen. Salah satu dari mereka dengan pengalaman komersial menunjukkan kemampuan membuat dinding lumpur, sementara yang lain mengklaim mampu mengalahkan serigala dan ork dengan satu serangan saat dipertimbangkan untuk sebuah posisi. Pedagang itu mempertanyakan apakah kecantikannya memengaruhi keputusan. Sementara bawahannya berencana membuka toko di pintu masuk kota petualang, tuan rumah beralih ke kandidat berikutnya, seorang wanita bangsawan muda bernama Vita. Menyadari kegugupannya, dia menawarinya pilihan untuk bekerja di penginapan, di antara para ksatria, atau di kediamannya sendiri. Bocah itu menawarkan Vita kesempatan untuk bekerja sebagai pelayan di bawah Til. Wanita muda itu dengan sigap menerima dan tuan rumahnya, senang, sempat berpikir apakah dia harus menjadi sekretarisnya, tetapi menyimpulkan bahwa pelayannya saat ini sudah memenuhi fungsi ini dengan baik. Saat seleksi berlanjut, salah satu pendatang baru, mengingat masa lalu penuh eksploitasi dan kelaparan, merasakan ketidakpercayaan aneh pada situasi saat ini. Mempertanyakan mengapa segalanya tampak begitu berbeda. Yang membuat para mantan budak takjub, tuan muda menunjuk mereka sebagai ksatria kota. Dia menjelaskan bahwa karena ancaman monster yang konstan, tugas utama mereka adalah memastikan perlindungan semua penduduk desa. Salah satu rekrutan baru, meskipun memahami kegembiraan rekan-rekannya karena naik dari perbudakan ke kavaleri, masih bertanya-tanya tentang motif di balik kemurahan hati tersebut. Sementara tuan barunya tampak senang telah memberikan fungsi kepada masing-masing orang. Dalam sikap terima kasih dan kesetiaan, para ksatria yang baru diangkat berlutut di hadapan tuan mereka, berjanji untuk melayaninya dengan setia. Baron muda mengoreksi mereka, menyatakan bahwa dia tidak ingin memperbudak mereka. Sebaliknya, dia mendorong mereka untuk bekerja demi kebaikan desa, merasa nyaman, dan mencari tujuan, mengusulkan agar semua orang bekerja sama. Kata-kata pemimpin baru mereka sangat menyentuh salah satu pendatang baru, yang bereaksi dengan ekspresi emosi yang mendalam. Meskipun ada harapan baru, beban masa lalunya masih terasa, mengingat status budaknya yang dulu. Dengan air mata berlinang, salah satu mantan budak mengungkapkan ketidakpercayanya. Takjub pada kemungkinan menjalani kehidupan normal, sesuatu yang tampak tak terjangkau. Tuan rumah menegaskan kembali posisinya sebagai tuan desa, menyatakan bahwa semua orang adalah rakyatnya dan harus saling menjaga. Kata-katanya yang menginspirasi membantu salah satu penduduk baru akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Terinspirasi oleh kemurahan hati rumah barunya, seorang pemuda mantan budak mengepalkan tinjunya dengan tekad, bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi dan melayani desa yang menyambutnya. Dengan peningkatan populasi, desa Van menjadi tempat yang sibuk. Tuan muda mengatur penduduk baru, mengarahkan mantan ksatria, tentara bayaran, dan petualang kepada D, dan mereka yang memiliki afinitas sihir kepada Espada. Dia juga menunjuk ahli pertanian ke ladang dan mengumumkan rencana masa depan untuk membangun pub bagi penyair, penari, dan musisi. Anak-anak di bawah usia 10 tahun diinstruksikan untuk membantu penduduk desa dengan tugas-tugas seperti mencuci pakaian selain menerima pendidikan formal, memastikan perkembangan dan integrasi mereka ke dalam komunitas. Untuk mendorong ekonomi lokal,
Asosiasi Belango mengambil tanggung jawab mengajar pendatang baru tentang bisnis, memberdayakan mereka untuk kegiatan bisnis masa depan, dengan tujuan memperluas rute komersial mereka. Karavan dibagi menjadi 3 tim. Bel berangkat ke ibu kota kerajaan sementara Lango tetap di desa untuk mengoordinasikan operasi lokal. Sekelompok sekitar 50 orang berkumpul, menunggu pedoman baru dari pemimpin mereka. Baron Muda mengumumkan rencana ambisiusnya untuk melatih kelompok itu menjadi skuadron pertama Ksatria Suci dan Cheat, menghususkan mereka dalam penggunaan crossbow otomatis paling kuat dan menunjuk mereka sebagai pemanah pasukannya. Salah satu rekrutan, mantan pemburu babi hutan bernama Bora, mempertanyakan kriteria seleksi. Meskipun dia memiliki pengalaman dengan busur, dia menyatakan keprihatinan bagi anggota kelompok lain yang belum pernah menggunakan senjata serupa, meminta klarifikasi tentang bagaimana mereka dipilih. Tuan rumah menjelaskan 3 kriteria seleksi: pengalaman sebelumnya, mata yang tajam, dan konstitusi fisik yang lebih kecil, yang akan menghambat penggunaan pedang dan baju besi berat. Bora, bagaimanapun, berpendapat bahwa penggunaan busur juga membutuhkan kekuatan lengan, menunjukkan bahwa beberapa rekrutan tampak terlalu rapuh untuk tugas itu. Terkejut namun puas dengan pengamatan yang relevan itu, bocah itu mengakui validitas argumen Bora, menghargai inisiatif dan pendapatnya. Untuk menguji teori itu, dia memutuskan memanggil rekrutan yang tampak paling rapuh, Borte yang berusia 11 tahun, untuk melakukan demonstrasi. Sesuai kesepakatan dengan rekrutan tersebut, Tuan Muda memanggil Borte kecil dan memberinya crossbow yang dia ciptakan sendiri. Dia menginstruksikannya untuk merilekskan bahunya dan menembak ke arah hutan guna menguji senjata itu. Bora, mengakui kecerdasan pendekatan tuannya, sepenuhnya setuju dengan tes yang diusulkan. Tembakan Borte sukses besar. Anak panah menghantam target dengan kekuatan yang mengesankan, menunjukkan efektivitas busur ringan itu dan melampaui semua harapan. Gembira dengan hasilnya, Bora menoleh ke rekrutan lain dan mengundang mereka untuk mencoba busur baru yang kuat itu. Demonstrasi berubah menjadi momen antusiasme dan kesenangan dengan rekrutan menguji senjata baru di tengah tawa dan suara tembakan. Bora sangat gembira dengan kekuatan senjata itu, berseru bahwa mereka bisa menghadapi monster besar dengannya. Tuan Muda mengoreksinya, menyebutkan bahwa balista dicadangkan untuk tujuan tersebut. Antusiasme berlebihan dari mantan pemburu itu membuat Alti melihatnya sebagai potensi sumber masalah. Tuan rumah merenungkan pilihan kapten untuk skuadron baru sambil mempertimbangkan untuk menunjuk seseorang yang berpengalaman. Perilaku impulsif Bora membuatnya meragukan kemampuannya untuk memimpin. Sebagai tindakan pencegahan, dia memutuskan untuk mendelegasikan pengawasan tim Bora kepada Kamsin, mengandalkan keseriusan dan tanggung jawab pengawal setianya itu untuk menjaga ketertiban. Setelah sesi pelatihan, Tuan Muda mendedikasikan dirinya untuk penelitian dan penyempurnaan crossbow otomatis, berusaha untuk lebih mengoptimalkan desain dan fungsi senjatanya. Di bengkelnya, Tuan Muda, ditemani oleh Til dan Alti, bersiap untuk memulai pekerjaan menyempurnakan crossbow otomatis yang diterimanya. Bocah itu tenggelam dalam pikirannya, merenungkan mekanika senjata dan cara mengotomatisasi proses pengisian ulang, memimpikan versi yang menembakkan 100 anak panah. Sementara asistennya memperhatikannya dengan cemas karena dia diamati oleh Alti, yang mengomentari kegembiraannya yang tampak jelas. Penemu muda itu mengakui bahwa meskipun mekanika dan politik itu menantang, dia menghargai proses kreatifnya dan memutuskan untuk meningkatkan potongan-potongan crossbow itu dengan mitril. Baron Muda menyatakan kekagumannya pada penemu asli crossbow tersebut. Sementara Alti takjub dengan kecepatan dan kemampuan Van dalam menyelesaikan modifikasinya. Selama proses perakitan, bocah itu menemui masalah teknis ketika salah satu potongannya macet. Alti, yang mengamatinya dengan cermat, terkejut menyadari bahwa bahkan tuannya bisa membuat kesalahan. Setelah Alti meminta maaf atas pemikirannya, tuannya meyakinkannya, mengakui dengan humor yang baik bahwa dia membuat kesalahan dan bahwa sihir produksinya adalah satu-satunya kebanggaannya. Gadis itu, bagaimanapun, tidak setuju, menyatakan bahwa anggar dan studinya juga merupakan bakat yang mengagumkan. Merasa rendah diri dibandingkan tuannya, Alti mengaku dengan suara pelan bahwa dia iri dengan berbagai kemampuan tuannya. Dalam upaya untuk menyemangatinya, tuan rumah menawarkan untuk memperkenalkannya kepada para master yang terampil, memastikan bahwa dengan pelatihan yang sama, dia dapat mencapai tingkat kemahiran yang serupa dengan miliknya. Mengubah topik pembicaraan, bocah itu bertanya kepada Alti apa afinitas sihirnya, sebuah pertanyaan yang membuatnya tampak tegang dan khawatir. Pertanyaan itu diajukan dengan rasa ingin tahu murni dan tanpa niat jahat, tetapi reaksi Alti mengungkapkan rasa tidak aman yang mendalam. Menyadari ketidaknyamanan temannya, Til menengahi, memastikan dia tidak harus menjawab. Namun, mengumpulkan keberanian, Alti memutuskan untuk mengungkapkan rahasianya. Dengan hati yang berat, dia mengaku bahwa afinitasnya adalah dengan sihir boneka marionete,
sebuah kekuatan yang ditakuti dan disalahpahami oleh masyarakat. Sebuah ilustrasi bayangan mengontekstualisasikan stigma yang terkait dengan kemampuannya, mengklasifikasikannya bersama dengan sihir pencurian dan cuci otak sebagai seni bagi para pendosa dan pengecut. Narasi menjelaskan bahwa karena sebuah insiden di masa lalu, pengguna sihir ini selalu menjadi tersangka pertama dalam serangan terhadap keluarga kerajaan. Memahami asal-usul ketakutannya, Tuan Muda mengabaikan prasangka itu dan bertanya apa yang mampu dia lakukan dengan kekuatannya. Melihat keraguan Alti, tuannya menyemangatinya dengan senyum, mengungkapkan keinginan tulusnya untuk melihat sihirnya beraksi dan menyatakan bahwa itu akan membantunya merasa bangga dengan kekuatannya sendiri. Terdorong oleh tuannya, Alti mengungkapkan sebuah boneka yang dia simpan tersembunyi, mengakui bahwa rasa tidak amannya mencegahnya untuk menunjukkannya sebelumnya. Dengan sebuah isyarat, penyihir muda itu menggunakan kekuatannya, menyebabkan boneka itu bangkit. Bocah yang penasaran itu bertanya apakah dia bisa menggerakkannya juga. Menerima konfirmasi, boneka itu melakukan tarian rumit yang mengesankan dengan gerakan yang cair dan anggun yang menyerupai gerakan manusia dengan sempurna tanpa gerakan yang sia-sia atau buatan. Benar-benar terpikat oleh demonstrasi itu, Tuan Muda mengamati pertunjukan dengan kekaguman bisu. Luar biasa, puji tuan rumah pada sihir temannya, menyatakan bahwa kekuatannya penuh potensi. Til juga mengungkapkan pesonanya dengan kemampuan Alti. Penasaran, Til bertanya apakah penyihir itu bisa menari sebaik ciptaannya. Yang dijawab Alti dengan malu-malu bahwa dia lebih terampil membuat boneka menari. Baron Muda bingung dengan pengungkapan itu, memahami bahwa Alti memiliki kendali atas boneka yang melampaui kendali atas tubuhnya sendiri. Sebuah skala yang mengejutkan dan dengan implikasi yang luas. Menyadari kemurungan Alti, tuannya merenung bahwa seseorang perlu menunjukkan kepadanya potensi positif dari sihirnya. Saat itu juga, Til memiliki ide cemerlang. Pelayan itu menyarankan untuk membuat boneka bagi Alti agar dia bisa membuat mereka menari selama festival. Percaya bahwa ini akan membawa kegembiraan bagi penduduk desa. Proposal itu diterima dengan antusias oleh kelompok tersebut. Bersemangat dengan perspektif baru itu, mereka memutuskan untuk menguji batas kekuatan Alti, mengusulkan pembuatan boneka yang lebih besar dalam ukuran sebenarnya, sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Penemu muda itu dengan sigap membuat boneka seukuran manusia, berpakaian elegan, tetapi dilengkapi dengan pedang dan perisai yang membuat Til bingung total. Dengan binar di matanya, bocah itu menjelaskan visinya, sebuah boneka yang tidak hanya menyenangkan dalam tariannya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pelindung dalam keadaan darurat. Dia merinci bahwa baik tubuh maupun peralatannya terbuat dari mitril yang memungkinkan boneka menahan beban. Sementara Tuan Muda bersemangat tentang kebutuhan untuk mendapatkan lebih banyak logam langka itu, Alti tidak bisa menahan tawa. Penyihir itu meledak dalam tawa yang tulus, mengira bahwa tawa itu karena perisai tersebut. Tuannya menawarkan untuk melepasnya, tetapi dia menolaknya, menyarankan agar boneka itu bertarung dengan payung. Til yang khawatir, memperingatkan Alti untuk tidak memaksakan diri untuk setuju. Tetapi wanita muda itu dan tuannya saling bertukar pandang dan tertawa bersama, berbagi momen kegembiraan yang tulus untuk pertama kalinya. Dengan suasana santai, kelompok itu bersiap untuk tes terakhir sementara Alti berkonsentrasi untuk menganimasikan boneka mitril besar itu untuk pertama kalinya. Setelah tarian yang memukau dengan boneka mitril, Tuan Muda berbalik untuk memuji Alti hanya untuk menemukannya jatuh pingsan. Khawatir, dia dan Til berlari untuk menopangnya. Dengan napas terengah-engah, penyihir muda itu menjelaskan bahwa upaya untuk menggerakkan boneka berat itu menghabiskan terlalu banyak mana. Teman-temannya membantunya berbaring dan menawarinya air. Bocah itu meminta maaf. Menyadari bahwa cadangan mananya yang tidak normal membuatnya meremehkan biaya energi mitril. Dia berjanji untuk menemukan cara mengurangi konsumsi mana. Meskipun lemah secara fisik, Alti merasa segar secara mental. Dia berterima kasih kepada kedua temannya, mengakui bahwa mereka adalah alasan kebahagiaan barunya. Dalam hatinya, penyihir muda itu merenungkan bagaimana dia selalu merasa tidak berharga. Sekarang dengan senyum bertekad, dia memutuskan untuk secara aktif mencari tujuan dan menemukan cara untuk menjadi berguna. Tergerak oleh resolusinya, tuannya mengundangnya untuk meneliti bersama aplikasi sihirnya, yakin bahwa mereka akan menemukan potensi sejatinya yang luas. Adegan berubah ke alun-alun desa di mana Alti dengan senyum berseri-seri mengamati kerumunan yang berkumpul untuk presentasinya. Menggunakan boneka kayu yang lebih ringan, mereka bersiap untuk pertunjukan. Tuan rumah bertanya kepada Alti apakah dia siap dan dia menjawab dengannya yang percaya diri. Gadis muda itu merenung bahwa baginya menggerakkan kayu ringan dan boneka seharusnya semudah memanipulasi selembar kertas, terutama setelah pengalaman dengan mitril. Van merenungkan sifat sihirnya, mengakui bahwa dampaknya sepenuhnya bergantung pada niat pengguna. Tatapannya tertuju pada gadis itu, bertanya-tanya apakah wanita muda itu memahami dualitas kekuatannya.
Dia khawatir bahwa sekadar membayangkan potensi destruktif dari kemampuannya akan menakuti gadis itu. Melihat keyakinan di wajah Alti, dia menepis kekhawatirannya dan dengan bangga mengumumkan dimulainya pertunjukan untuk kerumunan yang cemas. Ketika boneka itu hidup dan mulai menari, penduduk desa takjub dengan gerakan yang realistis dan anggun. Namun, pesona itu hancur ketika beberapa penonton mengenali sihir boneka dan mengaitkannya dengan pembunuhan serta seni gelap lainnya. Merasakan perubahan suasana hati, bocah itu menengahi, mendorong kerumunan untuk tidak menghakimi dan berjanji bahwa Alti akan menunjukkan kepada mereka tarian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mengembalikan kepercayaan diri kepada temannya. Dalam tampilannya yang memukau, Alti menggunakan sihir bonekanya untuk menggerakkan boneka dalam tarian yang memabukkan, memikat kerumunan dengan gerakan tepat dan anggun yang membuat penonton terpesona. Dengan gaunnya yang mengalir dan gerakan yang cair, boneka itu menyihir penduduk desa, terutama anak-anak yang menonton pertunjukan dengan mata penuh kekaguman dan ketertarikan. Di akhir presentasi, penyihir muda itu menghadap kerumunan, wajahnya tegang dengan harapan. Sementara boneka itu beristirahat tanpa daya, menunggu putusan publik atas seninya, jawabannya adalah ledakan tepuk tangan. Tangan-tangan terangkat serempak dan alun-alun dibanjiri oleh suara persetujuan yang antusias, menghilangkan keraguan tentang bakat gadis itu. Para penonton mengungkapkan kegembiraan mereka, orang dewasa berkomentar tentang keindahan tarian itu. Sementara anak-anak, senang, membuat penyihir muda itu tampak terkejut dengan sambutan hangat tersebut. Dihadapkan dengan penerimaan publik, angin puyuh emosi mengalir melalui tatapan wanita muda itu yang mulai mempertimbangkan kembali sifat kekuatannya. Pernah dilihat hanya sebagai kutukan, ingatan akan dirinya yang dulu, dihantui oleh ketakutan akan kemampuannya sendiri, muncul di benaknya, sangat kontras dengan momen penerimaan dan kemenangan saat ini. Penyihir itu memeluk boneka kecil itu di dadanya, sebuah gerakan yang melambangkan rekonsiliasi dengan sihir yang sangat dia takuti, yang kini menjadi sumber kegembiraan dan koneksi. Kenangan masa lalu di mana kekuatannya menjadi penyebab isolasi dan rasa malu terungkap, menyoroti kedalaman transformasinya saat ini. Gadis itu ingat bagaimana dia memandang dunia, sosok kesepian di depan kerumunan gelap dan menghakimi yang melihat sihirnya sebagai seni yang tidak suci dan berbahaya. Kontras antara masa lalu dan masa kini membebaninya. Emosi menguasai wajahnya, memerah dan bermandi air mata kelegaan dan rasa syukur. Sebuah gambaran kesedihan lamanya di mana dia merasa terhimpit di bawah beban kekuatan yang dia yakini jahat. Dengan air mata kebahagiaan, penyihir muda itu menyadari bahwa keyakinan masa lalunya salah. Kekuatannya bukanlah kutukan, melainkan hadiah yang mampu membawa kegembiraan. Dikuasai oleh emosi, dia berlari dan memeluk tuannya, sebuah gerakan rasa terima kasih yang luar biasa karena telah membantunya menemukan cahaya di tengah kegelapan ketakutannya. Tuan muda itu menghiburnya, menyarankan agar dia memperkenalkan dirinya lagi saat makan malam. Yakin bahwa seninya akan membawa lebih banyak kebahagiaan dan memantapkan kepercayaan barunya. Bertekad untuk melihatnya lebih banyak tersenyum, tuan rumah berjanji untuk membangun panggung untuknya dan membiarkannya memilih gaun untuk boneka-boneka itu, membuatnya merona bahagia dengan dukungan terus-menerus darinya. Dalam momen kegembiraan dan persahabatan yang murni, kedua teman itu mengakhiri malam dengan perasaan kemenangan dan harapan baru. Adegan beralih ke kereta yang bergerak di mana kedatangan yang akan segera terjadi ke tujuan diumumkan keesokan harinya, menandakan fase baru dalam sejarah. Di atas keretanya, Raja Dinoso dari Scuderia merenung dengan senyum, mengekspresikan kegembiraan dan minat yang langka pada Baron Van Baru yang menjanjikan, yang wilayahnya akan segera dia kunjungi. Kelelahan setelah hari kerja yang panjang, tuan muda menikmati teh bersama Alti dan Til. Ditanya oleh Alti apakah dia pernah pingsan karena penggunaan mana yang berlebihan, dia menyangkal, membuat gadis itu penasaran. Alti mulai bertanya-tanya tentang cadangan mananya sendiri. Merasa rendah diri, Til yang menyadari rasa tidak amannya menghiburnya, menasihatinya untuk tidak membandingkan dirinya dengan tuannya yang kapasitasnya luar biasa. Narasi menjelaskan bahwa cadangan mana penyihir tidak dapat diukur secara visual. Penilaian kekuatan bagi mereka yang memiliki afinitas dengan 4 elemen dilakukan berdasarkan berapa banyak mantra tingkat tinggi atau menengah yang dapat mereka rapalkan, atau berapa lama mereka menahan mantra tingkat rendah. Penjelasan berlanjut menyoroti bahwa bahkan beberapa penyihir yang kompatibel dengan 4 elemen hanya dapat menggunakan mantra tingkat rendah. Kemampuan untuk merapal mantra tingkat tinggi seperti yang dilakukan Panamera dan Espada dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Alti terkejut memproses informasi bahwa tuannya dapat menggunakan mantra tingkat tinggi untuk jangka waktu lama, sebuah prestasi yang belum pernah dia dengar. Bocah itu mencoba meminimalkan kemampuannya dengan mengatakan bahwa Til melebih-lebihkan, dan bahwa Espada juga telah bekerja bersamanya untuk waktu yang lama. Espada, bagaimanapun, mengklarifikasi bahwa dia perlu istirahat setelah setiap mantra tingkat tinggi. Pelayan itu menegaskan bahwa ketidaknormalan tuannya terbukti di seluruh desa,
dan bahwa penyihir paling kuat di dunia pun akan pingsan dalam 2 jam jika dia mencoba meniru perbuatannya. Menyadari kebulatan suara tentang kapasitas luar biasanya, Baron muda itu bertanya-tanya dengan heran apakah kemampuannya tidak seharusnya menjadi penyebab keheranan konstan bagi semua orang. Espada dengan tenang menjawab bahwa pada kenyataannya semua orang terkejut padanya setiap saat, membenarkan besarnya kekuatannya. Saat kelompok itu duduk untuk minum teh, sebulan sebelum kejadian saat ini, Raja Scuderia menginstruksikan putra sulungnya, Pangeran Sergio, untuk memerintah negara selama 3 bulan. Raja akan pergi dalam perjalanan yang dianggapnya sebagai pengalaman berharga dan menarik. Putra mahkota mempertanyakan perlunya perjalanan tersebut dan kehadiran Perdana Menteri Apelta. Sang menteri menjelaskan bahwa dia akan menemani sang penguasa, yang pada gilirannya membenarkan kepergian pribadinya dengan fakta bahwa Baron baru, penguasa desa kecil, mungkin tidak dapat meninggalkan wilayahnya. Raja mengungkapkan keprihatinannya terhadap negara-negara tetangga, menjadikannya penting untuk mengevaluasi para penguasa di perbatasan. Prestasi luar biasa dari sebuah desa kecil yang mengalahkan seekor naga meyakinkannya untuk menemui pemimpin barunya secara pribadi. Dia merenung bahwa putranya, meskipun cerdas, terlalu damai dan bisa mendapat manfaat dari contoh yang baik untuk menjadi penguasa yang kuat. Merenungkan geopolitik, sang penguasa menyimpulkan bahwa di dunia di mana semua negara mencari kekuasaan, perdamaian adalah cita-cita yang rapuh dan memperkuat kerajaan itu sendiri adalah satu-satunya cara untuk melindunginya. Pikirannya beralih ke putra bungsunya, Pista, yang seumuran dengan tuan tanah baru yang menjanjikan itu. Raja memutuskan untuk membawa serta pangeran muda Pista, yang tidak tertarik pada politik, dengan harapan baron baru itu akan menjadi inspirasi. Sebelum meninggalkan ibu kota, dia menyemangati putra sulungnya, Sergio, untuk memberikan yang terbaik sebagai raja sementara selama ketidakhadirannya. Di atas kuda, sang penguasa mengingat masa mudanya, bebas dari formalitas kerajaan. Dia menyesal tidak dapat mengamati kehidupan sehari-hari rakyat, karena semua orang berlutut seketika begitu melihat lambang kerajaan, sebuah tindakan penghormatan yang menyebar ke seluruh kerumunan. Penguasa itu mengungkapkan kebosanannya pada kepatuhan rakyat, mengklaim bahwa dia tidak berniat memerintah dengan ketakutan. Dia merenungkan keseimbangan yang rumit antara mempertahankan otoritas, menghukum kejahatan untuk menghindari konspirasi, dan formalitas berlebihan yang mencegah interaksi yang tulus. Dalam percakapan sampingan dengan penasihatnya, Raja meratapi kekakuan protokol, mengeluh bahwa formalitasnya begitu tinggi sehingga pengawalnya sendiri akan tetap kaku bahkan di hadapan sikap tak terduga dari pihaknya, yang dia anggap sangat monoton. Masih di atas kereta, Pangeran Muda Pista menarik perhatian ayahnya pada sesuatu di Cakrawala, mengekspresikan ketidakpercayanya tentang bagaimana desa sesederhana itu bisa mencapai prestasi membantai seekor naga. Saat mereka mendekati tujuan, rombongan kerajaan dikejutkan oleh pemandangan tembok kolosal. Raja dan Perdana Menterinya takjub dengan besarnya benteng tersebut, sebuah bangunan yang jauh melampaui harapan mereka untuk sebuah desa kecil. Perdana Menteri mengomentari kecepatan luar biasa pembangunan tembok itu, yang dulunya hanya sebuah desa dengan gubuk-gubuk. Penasaran, Raja tersenyum, menganggap situasi itu sangat menarik. Dengan tawa, sang penguasa mengungkapkan harapan besarnya untuk memeriksa benteng dan menemukan bagaimana itu dicapai, setuju bahwa kunjungan itu menjadi jauh lebih menjanjikan. Adegan bergerak cepat ke interior desa, menunjukkan kehidupan yang hidup yang berkembang di balik tembok baru. Di dalam desa, suasananya penuh kegembiraan dan kemakmuran. Penduduk desa bekerja dan anak-anak berkumpul di sekitar Alti, yang telah menjadi sosok populer dengan boneka menarinya. Alti, dikelilingi oleh anak-anak yang terpesona, senang bisa berkontribusi meskipun sedikit untuk kegembiraan komunitas. Seni bonekanya sekarang menjadi atraksi yang disukai oleh semua orang. Dengan senyum berseri-seri, penyihir muda itu berlatih dengan bonekanya setiap hari. Teman-temannya mencatat dengan kepuasan bahwa rasa ingin tahu penduduk desa mengatasi ketakutan awal mereka, sepenuhnya menerima sihirnya. Tiba-tiba, seorang utusan berlari untuk memberitahu Tuan Muda bahwa sebuah kereta luar biasa baru saja tiba di gerbang desa. Rombongan kerajaan yang mengesankan dengan kereta hias dan banyak penjaga melintasi gurun menuju tujuannya. Dari atas tembok, Baron dan bawahannya mengamati pendekatan itu, berspekulasi bahwa dia mungkin seorang perwira yang dikirim untuk mengonfirmasi penaklukan naga. Penasihat lain bercanda bahwa kunjungan itu mungkin terkait dengan dokumen promosi mereka atau dungeon yang baru ditemukan, mempertanyakan alasan rombongan sebesar itu. Sementara itu, penduduk desa berkumpul, ingin tahu tentang kunjungan itu dan apa artinya bagi tuan mereka, yang sekarang secara resmi menjadi baron. Dengan antusias, seorang penduduk desa bertanya kepada tuannya apakah akan ada barbeku lagi untuk merayakan gelar barunya, yang sedikit membuat bangsawan muda itu kesal. Penyebutan barbeku saja membuat penduduk desa kagum, berdebat tentang persiapan panggangan, menunjukkan betapa kecanduannya mereka pada perayaan.
Espada, penasihat terpercayanya, melaporkan telah mengonfirmasi lambang kerajaan di kereta dan menyarankan agar mereka mengumpulkan semua kekuatan untuk resepsi. Mendengar teriakan barbeku yang tak henti-hentinya, Baron muda itu merenung dengan serius apakah akan memberlakukan diet paksa buah dan sayuran untuk rakyatnya. Mengikuti saran penasihatnya, pasukan desa mulai mengumpulkan formasi untuk menerima kunjungan penting itu. Salah satu unit yang ditampilkan adalah tim Beast Mekanis, kelompok khusus dan penting untuk pertahanan desa. Selanjutnya, ksatria desa Cheat, kekuatan tempur lokal utama, berdiri dengan baju besi mereka. Ksatria pedang, pengawal pribadi dan unit elit penasihat, juga bergabung dalam formasi. Kekuatan penuh dengan lebih dari 100 orang, dikumpulkan. Peralatannya adalah campuran bahan yang dioptimalkan, termasuk perisai besi dan pedang mitril yang disiapkan untuk skenario apapun. Dengan pasukannya diposisikan dengan benar, Baron muda mengambil pose percaya diri dan mengumumkan bahwa dia akan menerima perwira itu dengan murah hati. Gerbang terbuka, memperlihatkan sosok dengan rambut panjang tergerai. Terkejut dengan identitas pengunjung, tuan muda menyapanya, hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Gerbang terbuka, memperlihatkan panah merah. Baron muda terkejut melihatnya, mencatat dalam hati untuk pertama kalinya bahwa wanita itu bisa menekan kehadirannya yang meledak-ledak. Panah merah memprovokasi dia tentang reaksinya yang tertahan, bertanya dengan nada bercanda apakah dia pernah bertemu wanita lain. Malu, bocah yang gagap itu hanya sangat terkejut. Alti berlari untuk menyapa pendatang baru itu dengan senyum berseri-seri. Senang melihatnya lagi dan ingin menceritakan tentang persahabatannya yang berkembang dengan tuannya. Terkejut dengan kepercayaan diri baru Alti, panah merah meraihnya dan menanyai tuan muda dengan nada bercanda apakah dia menggunakan mantra cuci otak. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya membantunya mengenali betapa menakjubkannya sihirnya sendiri. Penyebutan sihir Alti membuat panah merah serius dan tampak terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar penyihir muda itu berbicara secara terbuka tentang kekuatannya. Dengan sikap penuh kasih sayang, panah merah memegang wajah wanita muda itu dan memujinya, mengatakan bahwa sikap barunya luar biasa. Dengan senyum geli, dia menoleh ke Baron muda dan memanggilnya pilih kasih, memutuskan untuk menyimpan sisa kesenangannya untuk nanti. Menyadari bahwa dia terbawa suasana, panah merah dengan cepat kembali tenang, meminta maaf atas keterlibatannya dalam pertemuan itu. Ekspresinya berubah menjadi serius dan dia memerintahkan Baron untuk membungkuk karena dia berada di hadapan yang mulia, meninggalkan bocah itu benar-benar bingung. Seorang pria yang mengesankan mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Dinoso Elbaran, Raja Scuderia, yang membuat tuan muda itu sangat takjub karena tidak percaya bahwa Raja akan melakukan perjalanan ke perbatasan paling terpencil di kerajaan. Raja menyatakan bahwa sebagai anggota baru bangsawan, bocah itu harus menunjukkan bagaimana pengetahuan dan kekuatannya dapat memperkuat negara, mengekspresikan harapan besar pada potensinya. Berlutut karena syok, Baron muda bertanya-tanya mengapa Raja sendiri berada di sana di desanya yang sederhana. Pikirannya berputar, mempertanyakan apakah penguasa bahkan bisa meninggalkan ibu kota. Raja pada gilirannya menyebutkan mendengar tentang dungeon yang baru ditemukan dan memperingatkan bahwa guild investigasi akan segera tiba. Raja memperingatkannya untuk tidak berbohong, karena laporan guild akan datang langsung kepadanya, lalu memuji bocah itu atas keberhasilan penaklukan naga dan pelelangan barang-barangnya. Raja menjelaskan bahwa karena laporan yang luar biasa, dia datang sendiri alih-alih mengirim seorang ksatria dan bertanya apakah ada keberatan untuk menjawab semua pertanyaannya. Secara mengejutkan, tuan muda menjawab ya. Dengan ketegasan yang tidak biasa untuk usianya, Baron mengklaim bahwa dia memiliki satu syarat. Saya ingin yang mulia berjanji padanya, yang membangkitkan rasa ingin tahu dan keheranan Raja. Bocah itu menjelaskan bahwa dia akan menceritakan segalanya tetapi takut kata-katanya terdengar seperti kebohongan karena alasan ini. Dia meminta Raja berjanji untuk mencoba yang terbaik mempercayai kisahnya. Di samping penguasa, penasihatnya, Duk Apelta, tidak bisa menahan tawa kecil atas keberanian dan usulan yang tidak biasa dari pemuda itu. Raja, yang menganggap seluruh situasi itu sangat menarik, menampilkan sedikit senyum, tergelitik oleh keberanian dan syarat yang diberlakukan oleh Baron baru itu. Di hadapan pemuda yang berlutut itu, Raja Dinoso menerima syarat tersebut dan dengan tatapan setuju, berjanji bahwa dia akan mencoba mempercayai semua yang dikatakan kepadanya. Baron muda mengamati rombongan kerajaan, mencatat bahwa Raja Dinoso tampak jauh lebih kuat daripada yang ditunjukkan usianya. Menemaninya adalah tokoh-tokoh mengesankan yang membentuk elit kerajaan. Di belakang penguasa adalah Perdana Menteri, Duk Apelta, yang senyum konstannya menyebabkan ketidaknyamanan tertentu pada tuan rumah. Di sebelah mereka, Pangeran Pista Elbaran, seorang pemuda dengan kecantikan luar biasa sehingga Baron mengira dia adalah seorang peri. Sebagai pemandu, bocah itu mulai mempresentasikan pertahanan desa.
Dia menjelaskan bahwa situs yang dulunya penuh dengan gubuk kayu sekarang membanggakan benteng yang dibanggakannya dengan tembok, gerbang, parit, dan balista sebagai senjata utama. Raja yang terkesan meminta demonstrasi senjata tersebut. Balista menembak dengan kekuatan yang menghancurkan, membuat rombongan kerajaan kagum dengan kekuatan dan jangkauannya. Sang Duk berkomentar bahwa daya tembaknya begitu besar sehingga tidak memerlukan bantuan penyihir atau pemanah elit, dan semua orang tampak bersemangat dengan demonstrasi itu. Ditanya oleh Perdana Menteri tentang bentuk tembok yang aneh, Tuan Muda menjelaskan bahwa kedekatan dengan negara musuh Arta dan kemunculan monster yang konstan membuatnya merancang formasi yang mengoptimalkan penggunaan balista. Raja dan penasehatnya mengevaluasi strategi tersebut. Sang Duk mengakui bahwa menjadi sasaran hujan panah yang datang dari 3 arah akan menakutkan, dan Raja setuju bahwa formasi itu sangat berguna dan lebih sulit diserang daripada tembok konvensional, menganggapnya sempurna, kecuali untuk pertahanan udara. Dalam sebuah diagram, tuan rumah mengilustrasikan bagaimana tembok 6 segitiga memungkinkan sisi-sisinya menutupi setiap titik serangan, memaksa musuh menghadapi tembakan dari 3 arah secara bersamaan. Penjelasan menyimpulkan bahwa selama tembok segitiga tetap berdiri, invasi akan mustahil, menyoroti kejeniusan dan efektivitas desain pertahanan. Baron Muda dengan santai menyebutkan bahwa dia sudah memiliki beberapa prototipe senjata anti pesawat yang sedang dikembangkan, meskipun efektivitas praktisnya masih perlu diuji. Rombongan kerajaan takjub menemukan bahwa Baron itu sendirilah pencipta di balik senjata inovatif di benteng kompleks ini. Pengungkapan bahwa senjata anti pesawat sedang direncanakan meningkatkan keheranan Raja dan Duk Apelta yang menyadari mereka berada di hadapan seorang jenius militer di tengah antah berantah. Raja mengungkapkan ketidakpercayanya, menyatakan bahwa pekerjaan sebesar itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Bocah itu menghubungkan pencapaiannya dengan bantuan penduduk desa dan bawahan Viscountes Panamera dalam mengumpulkan bahan, yang memungkinkannya melaksanakan proyeknya. Tidak percaya, penguasa memperingatkan Baron Muda dengan keras, mengingatkannya akan janji untuk tidak berbohong. Terkejut dengan tuduhan itu, Tuan Muda dengan kuat menegaskan kembali bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dengan ekspresi syok dan tulus. Panamera menengahi, menyarankan agar demonstrasi sihir bocah itu menjadi cara terbaik untuk membuktikan kata-katanya dan mengejutkan Yang Mulia. Di depan mata rombongan kerajaan, Baron menggunakan sihir produksinya untuk secara instan menciptakan 10 balista, meninggalkan Raja dan Duk benar-benar tak bisa berkata-kata. Sebuah refleksi batin mengungkapkan betapa luar biasanya prestasi itu. Sihir produksi biasanya menghabiskan seluruh mana penyihir untuk membuat satu pedang saja. Tetapi Tuan Muda tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, menunjukkan cadangan mana dari tingkat yang berbeda. Bocah itu menjelaskan metode kreasinya. Terinspirasi oleh crossbow pasar, dia meningkatkan desain melalui trial and error untuk meningkatkan ukuran dan kecepatannya. Duk Apelta yang takjub mengakui bahwa itu bukan hanya sihir produksi, tetapi semacam penemuan yang mampu menciptakan keajaiban. Akhirnya yakin akan kebenaran kata-kata pemuda itu, Raja mulai membombardirnya dengan serangkaian pertanyaan tentang kreasi lainnya dan penaklukan naga. Atas permintaan sang Raja, Sang Baron Muda memulai tur keliling vila-vila, menjelaskan bahwa kayu yang digunakan adalah kayu eksklusif dari wilayah tersebut yang tahan lama serta tahan air, dan semua furniturnya dibuat dengan tangan. Tuan rumah dengan rendah hati membagi pujian atas kemajuan desa kepada para bawahan dan penduduknya, termasuk menyebutkan seorang wanita yang menyediakan buah dan sayuran. Wanita yang emosional itu mengungkapkan rasa terima kasih mewakili semua orang, menyatakan bahwa mereka ingin membalas budi karena telah menyelamatkan mereka dari kehidupan yang sengsara. Karena terbawa suasana haru bertemu Raja, penduduk desa itu meminta maaf karena terlalu banyak bicara, sementara Sang Baron Muda dan Raja mengamati adegan tersebut dengan penuh simpati. Sang Raja langsung mendatangi penduduk desa, meminta mereka mengangkat kepala dan bertanya tentang kualitas hidup di desa, yang membuat orang-orang terkejut sekaligus gugup. Seorang penduduk dengan jujur melaporkan bahwa sebelum kedatangan tuannya, dia kelaparan, tetapi sekarang dia menjalani kehidupan yang stabil. Van, merasa puas dengan pujian itu, secara mental memutuskan untuk memberikan bonus kepada pria tersebut. Secara santai, salah satu penduduk desa bahkan mengundang Yang Mulia untuk makan barbeku, yang membuat Raja termenung sejenak namun merasa terhibur dengan ketidaksengajaan yang informal tersebut. Selama berjalan-jalan, Raja bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun tembok dan parit. Tuan Muda menjawab dengan sigap bahwa pekerjaan itu memakan waktu sekitar 4 bulan. Tertarik dengan kecepatan konstruksinya, Sang Raja menyatakan keinginannya untuk melihat langsung proses pembangunannya. Tuan rumah menginformasikan bahwa mereka saat ini sedang menambah lebih banyak tembok di dekat danau dan proyek tersebut akan memakan waktu 1 atau 2 bulan lagi untuk selesai, yang mengejutkan Raja karena ekspansi yang terus-menerus. Menggunakan sebuah model, Sang Baron mendemonstrasikan tahap selanjutnya dari proyek tersebut,
yaitu menambahkan lebih banyak tembok berbentuk bintang. Dia menjelaskan bahwa jangkauan jauh dari balista akan menutupi setiap celah, membuat pertahanan sangat sulit ditembus, bahkan oleh penyihir tingkat tinggi sekalipun. Duke Apelta menyimpulkan bahwa benteng tersebut dapat dianggap tidak tertembus karena penyihir akan dibantai sebelum mereka sempat merapal mantra. Namun, Sang Baron Muda mengungkapkan bahwa formasi ini hanyalah target untuk tahun depan dan bentuk akhir desanya akan menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat. Sang Baron Muda menjelaskan kepada raja dan penasehatnya bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan benteng yang begitu tangguh sehingga dia sendiri pun tidak akan mampu menyerangnya. Saat Tuan Muda mendemonstrasikan metode konstruksi desa, raja dan Perdana Menterinya takjub. Bahkan Perdana Menterinya mengaku bahwa pertahanan tempat ini jauh melampaui pertahanan ibu kota kerajaan. Kelelahan dengan begitu banyak kejutan, Raja meminta tempat untuk beristirahat. Sang Baron Muda menyarankan sebuah pondok di dekat danau, sementara Sang Raja memutuskan untuk mengirim seorang perancang dari ibu kota untuk belajar dari anak ajaib berusia 8 tahun tersebut. Setibanya di danau, rombongan kerajaan dikejutkan oleh kerumunan ras Abgala. Salah satu dari mereka, Rada, dengan riang menyapa pemuda bangsawan itu dan memanggilnya sebagai suami dari Rat Brea. Karena jengkel, Van membantah, sementara Rada bersikeras menanyakan apakah ada yang salah dengan putrinya. Tuan rumah menjelaskan bahwa putrinya berhak menikah dengan pria hebat dari rasnya sendiri. Sosok lain bernama Ofto, kepala klan Bos, memperkenalkan diri. Dia mengungkapkan bahwa terinspirasi oleh cerita Rada, dia berencana memindahkan klannya ke tanah tersebut, yang membangkitkan rasa ingin tahu raja. Raja takjub melihat ras mitos tersebut hidup dengan bebas. Sementara Perdana Menteri merasa malu dengan rumor tentang suami tersebut, Ofto bertanya apakah rekan-rekan Sang Baron adalah kepala klan lain, dan bocah itu menjelaskan bahwa Sang Raja adalah bos besar yang memerintah semua orang. Ofto, sebagai perwakilan rakyatnya, memberikan penghormatan kepada Raja Dinoso. Raja membalasnya dengan mengusulkan penguatan ikatan antar bangsa mereka, sebuah tawaran yang diterima dengan senang hati oleh Ofto. Tuan Muda bertanya kepada Rada apakah dia memiliki kenang-kenangan yang pantas untuk ditawarkan kepada tamu istimewa mereka. Rada setuju dan memutuskan untuk menghadiahi Raja dengan sebuah batu yang dianggapnya sangat langka. Saat menerima hadiah tersebut, Sang Baron Muda mengamati penampilan batu yang tidak biasa, campuran warna emas dan merah yang memantulkan cahaya dengan cara yang unik. Raja dan penasihatnya mengidentifikasi batu itu sebagai Orhalikon, logam legendaris milik dewa. Mereka teringat sifat mitosnya. Lebih unggul dari Mithril, sangat tahan lama, fleksibel, dan kebal terhadap sihir. Legenda mengatakan bahwa satu perisai yang terbuat dari bahan ini dapat memusnahkan satu pasukan. Terkejut memegang mineral legendaris di tangannya, bocah itu mencoba menggunakan mananya, tetapi menemukan bahwa konduktivitas sihirnya yang rendah membuat transformasi menjadi sulit. Sementara itu, Raja dan kelompoknya mendiskusikan kemungkinan menghubungi kaum dwarf, satu-satunya ras yang tahu cara mengolah Orhalikon. Tuan Muda merenungkan bahwa menempa sebilah pedang dengan bahan itu akan menjadi tugas yang mahal serta membutuhkan waktu dan konsentrasi. Dengan upaya terus-menerus, dia akhirnya berhasil memurnikan Orhalikon, mengubah batu mentah menjadi logam yang terang dan indah. Dia kemudian menyadari bahwa setelah pemurnian, logam tersebut menjadi lebih tahan terhadap aliran mana, membuat pembentukannya semakin menantang. Meskipun sulit, dia memutuskan untuk mengubah logam itu menjadi bilah pedang. Memikirkan bentuk terbaik dengan sihir produksinya, bocah itu menempa sebilah pedang yang megah dan berhias dari Orhalikon, membuat Raja dan Perdana Menterinya benar-benar takjub pada prestasi yang dianggap mustahil tersebut. Setelah pulih dari keterkejutannya, Raja mengkonfirmasi Sang Baron Muda, mengingatkannya akan janji untuk tidak berbohong dan mempertanyakan apakah dia benar-benar baru saja menempa pedang dari Orhalikon mentah dengan campuran rasa geram dan kagum. Raja mendesaknya, ingin tahu lebih banyak tentang kemampuannya dan menawarkan kesepakatan sebagai imbalan atas kejujuran total. Bangsawan muda itu bingung melihat Raja Perang yang ditakuti menawarkan kesepakatan kepadanya, seorang anak tanpa pengalaman bertempur. Dia mengerti bahwa kejujuran adalah satu-satunya pilihannya. Dengan tegas, Sang Baron Muda mengajukan satu-satunya syarat, memohon agar diberikan hak untuk tinggal di desa ini selamanya. Raja bertanya tentang alasan permintaannya dan menawarkan perlakuan istimewa di ibu kota kerajaan, terlepas dari gelarnya, jika dia memutuskan untuk pindah. Tuan Muda panik secara internal, menyadari bahwa tawaran dermawan Raja sebenarnya adalah undangan untuk mengeksploitasi kemampuannya di ibu kota. Setelah menenangkan diri, bocah itu mengutarakan filosofinya. Keinginannya adalah mengubah tanah ini menjadi tempat yang nyaman untuk menjalani hidup yang tenang. Dia bertanya secara retoris siapa yang akan melindungi rakyat jika dia pergi. Dia menyatakan bahwa misinya sebagai penguasa adalah memastikan rakyatnya dapat hidup damai tanpa mengkhawatirkan makanan, pakaian,
atau tempat tinggal. Dengan keyakinan, dia menyatakan bahwa dia memiliki tugas untuk memperkaya dan mengembangkan tanahnya demi kebaikan semua orang. Sementara penduduk desa yang menonton dari jauh meneteskan air mata mendengar pidatonya, bangsawan muda itu mengakui dalam hati bahwa dia hanya menggunakan kutipan terkenal yang pernah dia dengar untuk membenarkan posisinya. Raja mengakui bahwa pengetahuan anak ajaib itu jauh melampaui putranya sendiri. Namun, Perdana Menteri secara halus memperingatkan bahwa menolak undangan kerajaan secara langsung adalah tindakan berisiko dan dapat menjadikannya musuh tentara. Bocah itu merenungkan peringatan tersebut, menyadari posisinya sebagai penguasa wilayah. Selama ini, dia berada di bawah perlindungan keluarga Marquis, yang membebaskannya dari gangguan, bahkan saat mengambil alih tanah yang dulunya milik seorang earl. Dia mempertimbangkan bahwa di ibu kota pun masalah tidak akan hilang. Sebaliknya, perlakuan istimewa raja terhadap anak berusia 8 tahun pasti akan membangkitkan kemarahan bangsawan lain, dan dia masih harus berurusan dengan gangguan dari dua kakak laki-lakinya. Situasi di ibu kota bisa jauh lebih berbahaya, bahkan ada kemungkinan diracuni jika tidak sangat berhati-hati. Kesimpulannya, desa ini adalah tempat teraman. Dia menegaskan kembali keputusannya untuk tidak meninggalkan rakyatnya. Ketegasan ini membuat raja mengamatinya dengan penuh minat, menganggapnya sebagai bocah yang unik. Sang raja melanjutkan evaluasi mentalnya. Baron muda ini percaya diri namun rendah hati, berbakat, dan yang terpenting, dicintai oleh rakyat yang menganggapnya sangat penting. Raja menyimpulkan bahwa karena bocah itu tidak memiliki niat buruk terhadap kerajaan, memaksanya pergi ke ibu kota akan menjadi kesalahan. Strategi terbaik adalah mengabulkan keinginannya, memenangkan hatinya, dan mengamankan loyalitasnya sebagai sekutu yang kuat. Raja menyatakan pemahamannya, tetapi menunjukkan bahwa kemampuan bocah itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Karena takut dia akan membelot ke negara lain, Raja mengusulkan kesepakatan. Jika mereka mengirim utusan, Tuan Muda harus bersedia bekerja sama. Van setuju selama itu masih dalam jangkauan kemampuannya. Dengan senyum, Perdana Menteri menyatakan bahwa dia tidak akan lagi terkejut dan memutuskan untuk berhenti memperlakukan sang baron muda sebagai anak-anak.